wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti langkah-langkah dakwah beliau. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga diberikan kesehatan sehingga kita semua pada malam hari ini bisa bersila ukhuwah di ruangan Zoom yang semoga Allah meridhoi kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik, sebelum dimulai, mari kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Baik, apa kabarnya semua ibu-ibu yang ada di sini hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Dr. Anna Lutfiana, SPS ya Bu ya? SPS ya. Apa ya Bu? Singkatan. Spesialis saraf, kalau sekarang spesialis neurologi ya. Oh gitu, spesialis saraf ya. Kalau sekarang spesialis neurologi. Ya, dan juga sudah, dan juga sudah hadir Ustazah Isma Khalil ya. Kayaknya kita nggak janjian, tapi kok sama ya? Baik, sehati berarti ya, subhanallah. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Anna terlebih dahulu ya, untuk menyampaikan pencerahannya kepada kita pada malam hari ini tentang berbagai hal ya yang terkait dengan masalah saraf ya Bu ya, yang mungkin akhir-akhir ini semakin membuat kayaknya mayoritas orang Indonesia udah pada stres gitu ya, dengan kondisi yang ada sekarang, pandemi yang kita nggak pernah tahu kapan ujungnya, kapan akhirnya. Bu, mohon maaf, ada yang masuk video call ke saya bentar ya. Saya matikan dulu. Kita udah salah. Bu, mohon maaf, Ibu Ayum lagi online. Tadi ada orang tua saya video call, mohon maaf. Baik, saya beri kesempatan 30 menit pertama kepada Ibu Dr. Anna memaparkan materinya pada malam hari ini, kemudian nanti juga disusul langsung oleh Ustazah Isma Khalil ya, dan dengan waktu yang sama 30 menit. Oh, bisa jadi film. Dan halo? Bentar. Bu, nggak bisa telepon nanti ya. Mbak Yumnya lagi ada kajian online. Nggih, mangke kula telepon. Nggih, mangke kula telepon. Mohon maaf. Silakan Ibu Dr. Anna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ngomongnya santai aja ya, karena Dr. Vera bilang nih ngopi gitu, ngobrol santai aja katanya. Kalau dibawa berat jadi berat ya, mending kita bawa sama nih. Kalau lihat ilmunya neuroscience, ilmu tentang saraf, tentang otak, rasanya kok kayak ribet banget ya. Ada Maud juga dia, apa kabar Maud?
Oh, apa kabar, Alhamdulillah, Mbak? Dokter Ana. Alhamdulillah, terima kasih. Senang Oke. banget bisa ketemu secara aktif semua ibu-ibu. Ya, saya bicara sama dokter, saya mengajukan judul ini ke dokter Ferial ya. Saya pikir orang anggap stres itu biasa. Memang Allah ciptakan stres. Itu sudah Allah ciptakan stres itu sebenarnya untuk memperkuat kita. Jadi kalau tidak ada stres, kita tidak akan maju ke depan. Kita hanya mundur atau kita mungkin jalan di tempat atau bahkan bisa mundur. Karena stres itu memang untuk penguatan kita, untuk bisa kita lebih tough, lebih kuat ya dalam kehidupan apapun bentuknya. Kita mau kerja, kita mau bisnis, mau apapun juga wajib mengalami stres. Jadi jangan bilang saya nggak mau stres. Saya tetap harus stres. Masalahnya adalah stres itu mau lanjut atau mau stop hanya sebagai pengalaman gitu loh. Nah, jadi stres itu wajib, memang akan dialami. Kita keluar rumah pun, kita dalam rumah pun, kita tetap akan stres. Kita tidur pun bisa muncul stres itu. Jadi, stres itu memang hal yang sebenarnya alamiah. Ya, karena memang untuk pembelajaran di otak kita ya, di pikiran kita. Masalahnya adalah orang bisa kembali ke dalam kondisi yang namanya eustres atau stres yang normal, atau kan akan kembali pada akan menjadi posisi distres. Stres adalah stres yang tidak wajar, yang tidak normal, yang akan merusak bukan saja otak kita, bahkan seluruh bagian tubuh kita, bahkan bisa memperpendek umur kita. Artinya bukan hanya aging aja, bahkan usia kita lebih pendek, penyakit kita tambah berat dengan kondisi distres itu tadi. Nah, distres itu dimasukkan sebagai stres yang kronik atau stres yang tidak bisa ditanggulangi. Jadi pada stres awal memang akan keluar akan merasa tidak nyaman karena akan keluar namanya kortisol, mungkin karena dia ada beberapa orang medis di sini mungkin juga pernah dengar ibu-ibu ya, hormon kortisol itu ada hormon yang keluar pada kondisi stres, itu menjadi kita berdebar-debar, kepala ya segala macam, sesak nafas bisa, mungkin bisa juga perut kita jadi mules, buang air besar, buang air kecil ya. Itu kondisi pada pelepasan hormon kortisol. Nah, masalahnya stres itu dikaitkan dengan COVID itu peranannya sangat luar biasa. Kemarin saya bilang ke dokter Ferial, saya ketemu beberapa kepustakaan itu justru saya ketemu di tahun 2005 dan 2007 bahwa kondisi distres atau stres yang tidak bisa ditangani itu memicu terbentuknya satu sitokin namanya, sitokin yang namanya interleukin 6. Mungkin apa yang jelaskan ke orang non medis ya Bu ya. Itu ada jadi di dalam tubuh kita tuh ada satu mekanisme pertahanan yang kalau kita salah menggunakan bisa menjerat kita sendiri. Itu salah satunya adalah sitokin atau interleukin tadi. Sitokin itu banyak isinya ada sitokin, interleukin, kemokin, ada TNF dan segala macam. Nah, yang saya hanya menyoroti satu aja interleukin. Dari sini adalah yang berhubungan dengan influenza atau virus ya, itu adalah interleukin 6 yang menyebabkan terjadinya peradangan atau inflamasi pada semua bagian dari tubuh kita, bahkan di apa namanya di abdomen, di perut ya, di paru-paru dan sebagainya. Nah, pada kondisi COVID itu ternyata interleukin 6-nya itu berkelebihan keluarnya. Luar biasa keluarnya sehingga kita bilang sebagai badai sitokin atau badai dari interleukin 6. Nah, ternyata stres itu sangat berkaitan dengan produksi interleukin 6. Jadi pada kondisi stres ya itu bisa juga kita cemas atau namanya ansietas, kita depresi atau kita jadi galau berlebihan atau kita parno yang berlebihan. Ada saya lihat kemarin menarik itu saya baca, saya buka di YouTube ada satu public figure itu saking parnonya tiap 10 hari PCR. Padahal klinisnya nggak jelas. Kejadiannya ujung-ujungnya sesudah 2 bulan PCR terus, beberapa bulan dia PCR, malah dia kena COVID. Saya nggak sebutkan public figure-nya. Artinya parno yang berlebihan itu adalah satu kondisi distres. Ya, kondisi distres itu parno berlebihan, malah jadi tadi interleukinnya malah naik makin lama makin tinggi, interleukin 6-nya terjadi namanya saking besarnya kalau angin kecil itu kan angin biasa ya. Begitu angin itu jadi angin ribut, jadi badai. Ya, kondisi yang badai sitokin itu menyerang tubuh, yang mungkin ada teorinya lah, menyerang tubuh, merusak beberapa bagian tubuh, termasuk yang diserang adalah sekarang paru-paru dan lambung kita. Karena memang jalannya masuk dari hidung, penciuman kita. Kalau kita pakai masker, ya mungkin kalau bisa pakai masker mungkin lebih ketutup ya. Tapi kalau tidak pakai masker mungkin masuk dari hidung, masuk ke dalam tenggorokan kita. Kalau kita sebagian ada yang bisa masuk ke paru-paru, ada yang bisa masuk ke lambung. Dan itu gejalanya sekarang banyak sekali berupa gejala GERD ya, lambung. Yang ternyata itu bisa juga salah satu gejala COVID ya. Nah, menariknya bahwa
beberapa orang yang saya buka di Google, di YouTube, karena saya tertarik aja gitu, pengen tahu penyembuhannya kenapa sih? Apa memang karena obat antivirus atau karena apa? Ternyata mereka punya positive thinking yang luar biasa, keyakinan, bukan keyakinan yang luar biasa bahwa saya pasti sehat, saya pasti sembuh. Sedangkan orang yang depresi itu makin lama kondisinya makin malah menurun gitu loh. Ya tidak harus meninggal, tapi kondisinya jadi mengalami perburukan dulu mungkin ya. Ya kalau ada yang bisa bertahan, ya mungkin bertahan, kalau sistem imunnya jelek mungkin ya karena ada penyakit-penyakit penyerta ya mungkin akan, berakibat kematian ya. Jadi menariknya bahwa, ada kaitannya dengan positive thinking dan positive behavior, itu buat saya menarik gitu, karena ini otak kok bisa kontrol, termasuk virus juga bisa dikontrol gitu loh otak kita. Tapi kita menggunakan otak kita tidak, pertanyaannya seperti itu. Jadi di otak kita pun kita punya DNA, seperti di tubuh kita juga kita punya DNA. DNA tuh di bagian seluruh sel itu pasti ada DNA ya. DNA ada bagian terkecil dari tubuh kita dan itu dikontrol oleh namanya atom, dan atom itu mempunyai perputaran. Yang menariknya adalah saya sendiri baru belajar itu kira-kira 5 tahun yang lalu, saya cari, saya pengen penasaran gitu. Ternyata perputarannya itu luar biasa. Jadi perputaran yang bagus, walaupun itu namanya disebut sebagai negatif kalau di ilmu fisika, itu perputarannya adalah, mungkin ada yang tahu nggak, kira-kira bisa nebak nggak? Kalau kalau saya sebutkan nanti pasti akan luar biasa. Karena perputarannya mengikuti putaran Ka'bah. Jadi putaran Ka'bah namanya counterclockwise, itu adalah perputaran energi positif dari atom tadi. Sedangkan perputaran yang seperti jam, besi dan sebagainya itu pertukarannya mengikuti arah jarum jam atau clockwise. Dan itu sudah dibuktikan di ilmu fisika, saya sudah baca teorinya ada di ilmu fisika dari zaman Newton tuh sudah ada ilmu seperti itu, dikembangkan dari zaman Newton itu, bukan fisika modern seperti sekarang gitu loh. Nah, artinya energi itu bisa membentuk perputaran tadi. Nah, saya sedih kenapa waktu awal-awal COVID dilarang untuk orang tawaf dan segala macam gitu ya. Mungkin saking parnonya, saking stresnya, saking takutnya terjadi stres tadi yang timbul gejala tindakan yang aneh-aneh gitu loh sebenarnya. Tidak menganalisa. Kenapa? Nah, ini teorinya ada lagi sedikit teori yang berhubungan dengan otak yang mungkin saya akan coba jelaskan pelan-pelan ya. Bahwa pada kondisi stres ada salah satu bagian di otak yang pusatnya mengontrol emosi. Namanya kontrol emosi yang disebut sebagai limbik, ini mungkin harus ada istilah medis sedikit lah. Nah, kontrol emosi itu, di bagian kontrol emosi ada satu bagian kecil namanya amigdala. Bentuknya seperti kuda laut. Saya nanya sama dokter anatomi, mirip kayak kuda laut bentuknya katanya sih. Saya belum pernah lihat ya. Cuma hanya lihat di gambar aja. Nah, dia ternyata mencetuskan rasa takut yang berlebihan. Kalau kita bisa kontrol si amigdala ini, dia akan lewat stresnya dan dia akan masuk ke logic thinking atau pikiran yang logik. Misalnya, nah ngapain takut sama COVID? Kita kan yang penting hati-hati, kita percaya sama Allah, kita melakukan preventif, kita berusaha membuat tubuh kita sehat, ya kita nggak usah terlalu parno, nggak usah terlalu stres yang berlebihan gitu. Itu masuk ke daerah namanya prefrontal, di daerah ujung dari otak. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengatasi yang si amigdala tadi, kita akan dibajak oleh si amigdala dan kita tidak bisa berpikir logik dan kita akan selalu diliputi oleh ketakutan, kecemasan, panik dan segala macam. Ini yang kadang-kadang banyak orang mengalami depresi yang sampai berujung ke bunuh diri atau kecemasan yang berhubung sampai dia sakit, mungkin sakit jiwa ya, sakit gangguan jiwa. Nah, kondisi seperti ini yang terjadi. Nah, mungkin ya saya nggak tahu ya, saya belum baca semua kepustakannya, baru beberapa kepustakaan saya baca. Kondisi pengontrolan amigdala ini sangat penting banget. Saya pernah ketemu satu kepustakaan, tapi saya cari lagi kok nggak ada ya di Google. Apa saya lupa apa gimana ya, saya juga bilang ke Ferial, kalau saya cari lagi nggak ketemu dok. Dia bilang, ya mungkin udah dihapus kali, nggak tahu. Jadi, ternyata zikir itu bisa mengontrol amigdala. Zikir itu bisa mengontrol amigdala, termasuk pernah ada teori, tapi ini juga mesti dibuktikan bahwa zikir itu bisa mengontrol interleukin. Yang tadi saya bilang salah satu yang penting adalah interleukin 6 pada COVID. Artinya peranan doa, peranan zikrullah itu luar biasa pada kasus COVID seperti ini ya. Mungkin kita mesti buktikan ya, karena di Wuhan tuh dibuktikan bahwa hubungan antara COVID dengan interleukin 6 itu dibuktikan, dan beberapa kepustakaan bicara tentang adanya gangguan mood atau
perubahan mood itu akibat distres tadi dengan interleukin 6 juga dibuktikan seperti itu. Sudah habis belum waktunya, Bu? Belum ya? 30 menit ya? Belum, Bu. Oh, berapa menit Masih lagi? ada waktu. Masih berapa menit Sekitar lagi? 15 menit. Mungkin Ibu pancingkan kira-kira apa yang mau diindikan gitu loh, biar saya juga jelaskannya lebih terarah gitu loh. Jadi enggak Iya. nanti jadi yang fokus memang yang dibutuhkan informasinya apa gitu loh. Jadi kira-kira bahwa ya tadi intinya saya adalah bagaimana kita bisa ngontrol ketakutan kita bisa apa ya, melimitasi ketakutan kita yang dipaksa oleh si amigdala tadi. Si amigdala itu kecil ya, saya bilang kayak kuda laut tapi luar biasa. Takutnya ada di situ tuh istilahnya pusat takut lah kalau kita bisa ngomong ya, walaupun kita nggak bisa bilang sebagai pusat takut, hanya dibilang fear site gitu. Atau daerah-daerah yang membuat kita tuh karena dia mempunyai memori takut disimpannya di situ. Jadi memori ketakutan kita. Jadi kalau misalnya anak kecil pernah Ibu dengar ya, hati-hati loh dokter loh bawa suntikan loh gitu. Itu bisa terbawa sampai gede. Ya, mungkin sampai remaja. Sehingga melihat dokter itu langsung bilangnya oh bawa suntikan. Padahal zaman sekarang jarang dokter bawa suntikan kemana-mana gitu loh. Ya kecuali kalau vaksinasi begini ya. Artinya ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan itu sebenarnya tidak harus disimpan. Nah, juga menarik adalah masalah keikhlasan. Jadi kalau kita menyimpan memori terlalu banyak di dalam beban di dalam otak kita, yang tadi ada kaitannya dengan kaitan dengan pusat emosi dan di situ juga ada penyimpanan memori di situ ya, di otak bagian tengah itu dan berhubungan dengan pusat hormonal juga di situ yang namanya hipotalamus. Nah, apa namanya? Memori-memori ketakutan itu bisa kita hilangkan dengan kita sabar dan ikhlas. Saya nggak tahu mungkin nanti ustazah yang akan bicara soal ayatnya ya. Buat saya menarik ya bahwa bicara sabar ikhlas dari sudut ilmu medis. Mungkin orang nggak pernah mau, oh Pak sih bukunya sadar berkaitan, ya udah sabar. Ternyata kita ada kaitannya dari disiplin ilmu medis walaupun namanya ilmunya bagian ilmu neuroscience namanya neuropsikologi. Jadi neuropsikologi adalah bagian dari neuroscience yang mempelajari hubungan otak dengan bagian-bagian lain. Jadi istilahnya kita bisa mengontrol perut kita bisa mengontrol jantung kita, otak kita yang bergerak. Tapi kan kita cuma punya kemampuan untuk pengontrolan itu jauh di bawah Rasulullah. Rasulullah tuh bisa mengoptimalkan seluruh DNA-nya, termasuk juga DNA dari sel-sel otak itu hampir 100%. Kalau kita mau bicarakan, itu perbedaan dia sehingga dianggap sebagai manusia pilihan. Kita hanya bisa mengontrol kira-kira berapa menurut Ibu? Berapa persen? Kalau Rasulullah 100%? Nggak tahu. Kita hanya bisa mengontrol 20%. Jadi kita hanya mengoptimalkan bagian otak kita 20%. 80% di mana? Tanda tanya. Karena nggak pernah terbuka semua penelitian terkait dengan Islam ya. Kalau saya bilang mungkin Islam ya. Termasuk salah satu teman saya meneliti tentang aspek tidur sebagai penyembuhan, proses penyembuhan. Ini kita coba teliti secara medis. Teman saya coba meneliti itu, dan itu tantangannya luar biasa. Saya salut juga untuk teman saya gitu loh. Dia mencoba membuktikan bahwa ternyata ada aspek penyembuhan dalam tidur. Di Al-Quran mungkin disebutkan bahwa tidur itu sebagai selimut ya. Atau hadis, saya nggak tahu mungkin Bu Ustazah nanti lebih ahli ya. Jadi siang memang harus kerja, malam itu memang harus istirahat, sehingga orang yang kerjanya malam kemudian istirahatnya siang, apakah tidak terganggu itu regulasinya, apa tidak bermasalah gitu loh. Nah penyakit yang timbul apa saya nggak tahu, mungkin saya juga salah satu korban juga ya, dulu suka jaga-jaga malam segala macam karena tidak terlalu mikir. Oh ternyata dalam kaitan ilmu medis luar biasa. Sekarang tidur jam 9, usahakan tidur, matiin lampu, coba semaksimal mungkin tidur, tidak mau mikir macam-macam, plak taruh aja di baca doa tidur dah. Ya, ternyata di COVID pun saya pernah baca tulisan satu dokter ya, walaupun dia tidak bikin penelitian, dia hanya mengamati. Ternyata orang yang suka begadang itu, kemungkinan untuk menderita COVID itu jauh lebih besar daripada orang yang mungkin tidurnya jauh lebih cepat, lebih terkontrol ya. Nah, kemudian satu lagi, dengan adanya lockdown ini kan pemakaian gadget luar biasa. Nggak hanya dewasa, tapi anak-anak juga. Dan itu gadget itu ternyata mengganggu waktu tidur.
mengganggu proses tidur kita, gadget itu. Harusnya dijauhkan minimal antara 3 sampai 6 meter dari posisi kepala kita. Itu minimal harus dijauhkan ya, syukur bahasa 6 meter, kalau tidak ya 3 meter atau taruh di luar misalnya gitu, dinyalakan supaya kedengaran kalau ada yang penting gitu ya. Bahkan orang Yahudi pun itu melarang, Yahudi lebih hebat dari kita memahami Islam itu, melarang anaknya memakai gadget kalau tidak perlu, dan melarang TV masuk dalam kamar. Itu orang Yahudi. Jadi dia memang tahu bahwa gelombang-gelombang yang tidak sehat itu bisa mencederai otak kita, bisa mencederai pikiran kita, bahkan bisa mencederai tubuh kita jadinya. Itu luar biasa. Jadi artinya Mas ya, kalau saya mau sedikit menyimpulkan, masih ada waktu sedikit tuh. Masih. Ya kalau saya mau sedikit menyimpulkan bahwa saya jadi belajar jauh tentang Al-Qur'an itu sudah saya belajar neuroscience. Saya nggak bicara bahwa kajian saya, ilmu saya adalah neuroscience, tapi saya berangkat dari pemikiran-pemikiran di neuroscience. Kemudian saya kaitkan dengan, mungkin kalau saya tanya teman saya soal hadis, saya tanya teman saya soal terjemahan Al-Qur'an, dan saya baca-baca juga di terjemahan Al-Qur'an, bahwa ternyata yang diminta itu memang tidak meleset jauh dari kesehatan otak kita dan kesehatan tubuh kita gitu ya. Allah perintahkan semuanya itu. Termasuk tadi sabar, ikhlas itu ternyata untuk mengurangi beban di otak kita. Kalau otak kita dibebani terus ya, jadi ada di gelombang di otak kita yang frekuensi sangat tinggi. Itu karena terbebani oleh pikiran ini, pikiran itu, mikir ini, mikir itu, pengen ini, pengen itu. Nah, akhirnya malah jadi otak kita jadi dalam kondisi yang pemikiran tidak sehat, dan nanti akan mudah mengalami stres tadi dan distress jadinya gitu. Tapi kalau kita lebih banyak mengikhlaskan, ternyata otak kita pada gelombang yang lebih relaksasi, lebih tenang. Itu menarik banget itu buat saya ya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu juga ikut tertarik dengan statement seperti ini gitu ya. Termasuk juga sabar gitu ya. Bahkan lebih banyak tertawa pun juga sekarang diakui di luar negeri bahwa banyaknya tertawa itu menimbulkan kesehatan pada pikiran dan tubuh kita. Bahkan di sana ada perhimpunan tertawa ya, itu yang berhubungan dengan, jadi orang medis yang sakit tertentu dianjurkan untuk ikut perhimpunan tertawa seperti itu. Jadi sehari suruh tertawa sekian kali di jam-jam berapa saja gitu ya misalnya gitu. Kemudian ada lagi evaluasi tentang bersyukur ya. Ternyata bersyukur itu juga menyehatkan otak kita. Ya, jadi supaya kita tidak terlalu rentan dengan stres tadi ya, sehingga menyebabkan stres tadi. Ya seperti kita dilatih untuk begitu buka mata ada 3 hal yang harus disyukuri. Terserah apa aja, misalnya bersyukur masih sehat, bersyukur tidak lumpuh, bersyukur masih nafas baik, bersyukur buka matanya masih jelas, banyak aja. Hanya dianjurkan untuk tiga klausul untuk bersyukur itu penelitian orang luar, itu orang neuropsikologi, bukan penelitian saya. Saya hanya menyampaikan aja yang saya pernah baca. Mungkin dari saya itu Bu ya, nanti mungkin lebih banyak saya lebih senang interaktif aja deh. Ya. Ya baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa ilmunya gitu ya tentang positive thinking ini. Dan kalau Rasulullah itu sering menganjurkan kepada kita untuk husnudzon ya, berbaik sangka. Kalau bahasa kerennya kan positive thinking gitu ya. Positive thinking penting, Nah, positive thinking, ternyata positive thinking tadi berpengaruh bukan hanya kepada jiwa, tapi juga kepada fisik ya Bu ya, fisik ya, kita imun sistem, terhadap imun ya. sistem Subhanallah, bahkan ada hubungannya dengan imun juga ternyata iya. gitu ya. Luar biasa memang kalau kita mengkaji tentang ilmu sains ya terkait dengan tubuh manusia gitu ya. Saya tadi tertarik banget dengan penjelasan Ibu. Saya tulis tadi sampai dari pusat kontrol emosi ke limbik dan lain-lain, luar biasa. Nanti mungkin bisa ada diskusi lebih lanjut lagi. Ya, baik, saya berikan kesempatan berikutnya kepada Ustazah Isma Khalil. Tafadhol. Masih di mute Ustazah. Amin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa alhiqna bis solihin wa alhiqna bis solihin wa alhiqna bis solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah tadi sudah cukup banyak sangat-sangat dalam yang disampaikan oleh Dr. Ana. Saya ingin mungkin nambahinnya dari sisi poin prinsip ya, prinsip. Kemarin sebenarnya ada bagus itu yang banyak di-share ya di grup atau kita dapat pengalamannya pengalamannya Ari Ginanjar ya, ESQ. Beliau menyampaikan tentang power of force yang disampaikan oleh Dr. David Hawkins. Nah, itu kan pengaruh dari pikiran. Nah, situ saya kira juga sangat bagus gitu ya, terkait dengan bahasa tadi yang diungkapkan adalah positive thinking. Ketika beliau sudah terkena gitu ya, bagaimana menghadapi, mensikapi hati pikiran terkait dengan ketika sudah kena. Nah, kalau menurut saya tambahkan di sini ada prinsip-prinsip yang sebenarnya harus ada di setiap saat. Setiap saat pada kondisi lagi pandemi maupun tidak pandemi, dalam kondisi kita normal, lagi ada bencana dan tidak bencana, yaitu yang ada sebenarnya dalam buku Majmu' Syarif sering kita lihat, itu ada ayat 7. Ini prinsip-prinsip. Nanti mungkin Mbak Yumna bisa nampilin nggak? Tadi sudah saya sampaikan ke Dr. Basbet. PPT bisa ditampilin nggak? Halo, Mbak Yumna? Bisa, Bu. Bentar. Boleh minta ditampilin, Bu Dokter? Ada ayat-ayat di situ menurut saya bagus. Prinsip yang sebenarnya harus tertanam pada diri kita semua Muslim. Semua Muslim harus tertanam. Nah, ayat-ayat Allah itu yang menekankan bahwa kaitannya dengan buku catatan, gitu ya, buku catatan kita, buku induk kita di hadapan Allah, kaitannya dengan takdir. Nah, ini bagus yang harus itu modal dasar yang harus tertanam di diri kita. Ini ada ayat 7, tapi mungkin enggak usah semua ayat. Ada ayat yang kedua, Bu. Mangga minta tolong ayat kedua dan ayat ke kalau ini ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ayat satunya kan wa iyam kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Enggak, Ibu coba yang satu dulu, ayat satunya dulu. Yang satu. Di ayat satu ini menekankan kepada kita bahwa ada buku induk gitu ya, buku induk di catatannya Allah di sana. Yang bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minuna. Qul, katakan Muhammad, maksudnya kita juga harus yakin dengan kalimat ini. La yusibana, kita harus juga ngomong tidak akan menimpa kita, apa saja enggak akan menimpa kita. Illa, kecuali ma kataballahu, apa-apa saja yang sudah Allah catat di buku induk kita, di buku kita yang di catatannya Allah gitu ya. Ma kataballah, apa yang Allah catatkan untuk kita. Huwa maulana, dialah Allah maula kita, pelindung kita, penolong kita. Wa 'alallah, dan kepada Allah lah falyatawakkalil mu'minuna. Apa? Dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal, bersandar, bertawakal. Nah, kemudian ayat berikutnya, next ayat 2, nanti nggak usah semuanya, beberapa ayat aja yang kita buka dari ayat ini. Nah, kemudian di ayat 2 itu berbunyi di surat Yunus ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa. Jadi iyamsaska, kalau Allah itu yamsaska, menimpakan kepadamu bidurrin, dengan sebuah darran, musibah, bahaya gitu ya, apa saja gitu ya, fala kashifa lahu, maka tidak akan ada yang bisa kasyif, mengangkat mudarat itu, bahaya itu, illa huwa, kecuali Allah yang bisa mengangkat mudarat atau bahaya itu. Sebaliknya, wa iyuridika bi khairin, kalau Allah mengendaki sebuah khair, kebaikan, fala radda li fadli, maka enggak akan ada yang bisa nolak. Kalau kita itu mau ketiban kebaikan, ketiban rezeki, ketiban melimpah rahmat Allah, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Yusibu bihi may yasha min ibadi, yang Allah akan menimpakan kepada siapa saja Allah kehendaki, Allah pilih dari hamba-hambanya Allah itu.
Wa huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Sayang. Maha Pengampun, Maha Sayang. Ini yang juga mesti jadi dalam catatan. Allah itu Maha Sayang. Berarti setiap apa yang menimpa kita tidak selalu buruk. Karena bisa jadi itu karena sayangnya Allah di dunia untuk kehidupan yang sejati, yaitu akhirat. Next, Ibu di ayat, nggak usah semuanya, ayat yang ketujuhnya Ibu. Yang ketujuh. Yang ketujuh, yang paling akhir. Jadi nggak usah semua, tapi ini sebenarnya bisa dibuka ayat-ayat ini di dalam Majmu' Syarif. Nah, ayat 7-nya dalam surat Az-Zumar ayat 38. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kalian itu tanya, gitu ya, istilahnya kalau engkau tanya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunnallah. Tentu mereka akan mengatakan Allah. Ya, orang kafir Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Qul, katakanlah, kata Allah, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apa yang diseru selain Allah tuh Tuhan-Tuhan yang dipanggil, yang dimintain, tapi dia itu selain Allah gitu. In aradaniallahu bidurin, kalau Allah menghendaki kemudorotan, suatu bahaya, itu Tuhan-Tuhan yang lain tuh bisa nggak sih nyabut? Nah, bisa nggak sih nyingkap, mencabut si mudorot itu? Hal hunna kasyifatun dur. Apa Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa? Gitu. Atau sebaliknya, aradani, kalau Allah itu menghendaki birahmatin, Allah menghendaki sebuah rahmat, sebuah kebaikan, sebuah keberkahan dan seterusnya. Hal hunna mumsikat. Apakah mereka itu bisa Tuhan-Tuhan selain Allah itu? Kalau kamu minta dan seterusnya. Mumsikat, mencabut istilahnya kebaikan yang Allah kehendaki pada kita. Maka kemudian Allah mengingatkan, kul, katakan, hasbi Allah, cukuplah Allah. Wa alaihi yatawakkalul mutawakkiluna. Cukup bagi Allah. Jadi kita disuruhnya itu cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Apa saja yang menimpa, cukup Allah. Kemudian Allah mengatakan, alaihi, hanya kepada Allah, yatawakkalul mutawakkilun. Bertawakal orang-orang ya bertawakal. Nah, di sini ini poin pertama, itu sekalian dirahmati Allah, menurut saya poin pertama yang harus tertanam di jiwa semua muslim, itu pertama. Kemudian kedua, seluruh makhluk hidup yang ada itu adalah bertasbih kepada Allah. Dalam surat 57, 58, 59 ya, mulai 57, 50 ke atas ya, setelah Al-Waqi'ah itu. Itu kan selalu diawali sabbaha lillahi ma fis samawati wa, bertasbih seluruh yang di langit dan di bumi. Diulang-ulang itu dari 57, surat 58, 59. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa. Dan banyak kita lihat ayat-ayat yang mengatakan bahwa memang seluruh alam semesta ini bertasbih. Sehingga ketika kita berpikir tasbih berarti mikroorganisme. Kalau minggu lalu kita membahas mikroorganisme, ada cendawan, ada bakteri, ada virus gitu. Hari ini ada COVID. Itu kan semuanya juga sebenarnya bertasbih kepada Allah. Dia nurut. Dia kan nurut manut sama Allah. Ayo belok kanan, belok kiri itu hinggap ke si A, jangan ke si B. Itu kan coba kalau kita pikir lagi. Coba itu disamperin, yang ini jangan disamperin, itu numpang lewat aja gitu dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, siapakah yang mengendalikan remote control semua mikroorganisme, semua bakteri, semua virus, semua cendawan dan sebagainya, termasuk jin dan sebagainya. Itu kan Allah. Ubun-ubun kalau dikatakan mereka semua punya ubun-ubun, Allah yang menggenggam ubun-ubunnya. Nanti di ayat-ayat yang tadi ayat 7 itu ada di antara ayat yang bunyi ubun-ubun, binatang-binatang itu di dalam genggaman Allah, sehingga kita berlindung hanya kepada Allah. Nah, poin itu yang pertama tadi, bahwa Allah punya takdir untuk kita yang kita nggak tahu, ya, gitu ya, yang tadi dalam buku catatan. Hanya kepada Allah tawakal, hanya kepada Allah kembali bersandar. Kemudian semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah, itu poinnya. Kemudian ketika kita yakin bahwa semua bertasbih, terus kita itu disuruh apa Bu? Disuruh dalam sebuah hadis ya. Ada seorang yang punya onta, begitu mau masuk masjid gitu kan, ditaruh aja tuh, digeletakin, dilepas tuh, nggak pakai diikat si ontanya. Kemudian ditegur sama Rasulullah gitu.
Ditegur. Kok kenapa ontanya nggak diikat? Ya sudahlah, tawakal. Ini Rasul kan negur. Ikilha wa tawakkal. Ikatlah si onta itu, kemudian tawakallah gitu. Nah, di sini poin ini menurut saya yang juga untuk perlu kita pelajari, maksudnya kita pahami. Ternyata Rasul menyuruh ikatlah dan tawakallah. Tapi hari ini yang seringkali difahami orang, prosesnya ngikat dulu. Tawakalnya nomor 2. Nomor 1 ngikat. Nah, nomor 2 tawakal. Seolah-olah hari ini yang pertama pakai masker, cuci tangan, nah, baru terus nitipin diri ke Allah. Nah, padahal dari hadis tersebut makna waw di situ, wa tawakkal, ikatlah wa itu dan. Nah, maknanya di situ bukan berarti mengikat itu nomor 1, nomor 2-nya tawakal, bukan. Di sini nih koreksi yang kepada kita semua. Nah, kenapa? Karena tawakal itu pekerjaan hati, pekerjaan keyakinan. Itu harus dilakukan kapan? Pertama. Jadi kalau dalam ayat yang lain, kalau faida azamta, kalau kamu sudah berazam, bertekad, fatawakkal. Nah, udah tawakal. Azam itu belum niat, Bu. Oh, niat udah mau ngerjain tuh. Udah mau dikerjain sambil mau ngangkat tangan, itu niat. Tapi kalau azam itu jauh sebelum niat, jauh sebelum mau mengerjakan. Allah mengatakan faida azamta, kalau sudah berazam, bertekad mau melaksanakan sesuatu, fatawakkal ala Allah. Padahal belum ngerjain. Nah, berarti tawakal itu di mana? Di depan nomor 1. Nomor 2 ngikat. Ngikat apa sih? Onta. Nah, ini nih proses, berarti keyakinan itu nomor 1. Keyakinan apa? Bersandar kepada Allah, berlindung kepada Allah, minta tolong kepada, itu nomor 1. Nomor 2-nya ngiket, prokes. Hari ini prokes, hai cuci tangan, hai jaga ini, hai. Itu nomor 1 hari ini. Allahnya nggak kebawa. Kita lihat iklan-iklan di televisi di mana-mana, Allahnya nggak kebawa. Nomor 1 itu aja yang diingetin, gitu, prokes. Padahal, gitu ya. Kalau kembali lagi tadi, si virus itu ubun-ubunnya di siapa? Kebawa angin, kebawa suhu, kelembaban dan sebagainya. Itu suhu punya siapa? Angin punya siapa? Nempel, apalah di kertas, di apa, itu siapa yang mengendalikan segala macam sifat-sifat benda itu, khasiat benda? Allah. Sehingga nyandarnya lagi maka harusnya kepada Allah, sebagaimana tadi surat ayat 7 tadi yang sudah kita baca. Maka tadi yang pertama keyakinan harus terpasang, kemudian semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah, kemudian proses pertama prokes itu, misalnya kalau hari ini kita kaitannya COVID, maka mana yang nomor 1? Nomor 1 tawakal dulu, nyandar ke Allah dulu. Baru nomor 2-nya itu tadi si prokes, ngikat onta lah, gembok gitu ya. Pintunya mau digembok pakai apa? Gembok 10 kali, 10 lapis. Itu nomor 2 setelah menitipkan, meyakinkan diri bahwa kita menitipkan itu kepada Allah. Nah, itu yang seringkali hari ini orang terbawa sama materialis. Apa materialis? Yang ketok dulu tuh yang nomor 1, gembok dulu, masker dulu, ngikat dulu, Allahnya nomor 2. Bahkan kadang-kadang ketinggalan Allahnya. Itu. Sehingga maka kalau kemudian semua yang dikerjakan itu tadi sudah tawakal, sudahlah kemudian prokes gitu. Kok hilang juga ontanya gitu ya. Kok kena juga. Sudah berarti jatah. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Dokter Ana apa namanya? Ikhlas, ridho, sabar, syukur gitu. Lah kok berarti jatah. Betapa orang-orang yang kita lihat siapa Bu? Doni. Satgas Covid ya Bu ya. Satgas Covid. Lah malah kena. Dan kemudian dibahas. Wah, itu kayaknya wong dia itu secret banget itu pakai masker, distancing, cuci tangannya. Waduh, ketat karena dia Satgas Covid. Kenanya di mana ya? Kayaknya itu pas lagi makan, lagi kunjungan, lagi musibah di mana gitu. Kemarin lagi di Sulawesi. Mungkin pas lagi makan kan buka masker, di situ kali kena. Harusnya nggak usah dibahas. Kenapa? Emang Allah nggak bisa ngasih COVID rapet gitu ya? Kita nggak keluar rumah, pakai tembok tebel, istilah apalah di dinding. Apa Allah nggak bisa? Nah, kembali lagi di surat tadi. Kalau Allah tidak memberikan, nggak ada yang bisa ngalangin. Sebaliknya. Kalau Allah mengasih kebaikan, nggak ada yang bisa mencegah kebaikan itu istilahnya. Dan itu sehingga kemudian begitu tadi keyakinan udah dipasang, tawakal sudah, terus berlindung kepada Allah, Udah habis itu pakai prokesnya dipakai. Lah kok kena?
sabar. Berarti jatah. Kalau udah jatah, ridho dengan takdirnya Allah. Ya Allah, kenapa aku yang kena? Ya sudah, ikhlas, ridho. Nah, kalau dibahas di Ustadz Ari Ginanjar yang kita baca, kita lihat di videonya, itu kan di hasil risetnya siapa, Dr. Hawking itu kan ternyata begitu dia pasal itu energi pikiran itu energinya jadi di atas 200, 300, 400, 700, Masya Allah. Tapi ketika stres 20, merasa bersalah, terus kemudian takut gitu dan seterusnya, itu di bawah 200. Nah, yang di 200 apa? Nerimo, sudah enjoy ya, sudahlah jatah. Kan sakit itu tidak seluruhnya sakit itu buruk loh. Ternyata sakit itu kadang-kadang rezeki juga. Nanti mungkin kita bisa mengatakan bahwa sakit itu rezeki, sakit itu berkah, sakit itu rahmat. Ketika nanti di akhirat, ya Allah, terima kasih Allah, dulu aku dikasih sakit, coba kalau aku nggak sakit kayaknya hura-hura tiap hari, nggak inget mati, nggak ikut sholat, nggak ikut nggak pernah hatam Quran, gara-gara habis waktunya nyari duit dan seterusnya. Kita dikasih sakit istighfar, dikasih sakit setiap saat tobat, setiap saat ibadah misalnya gitu, terus sedekah dan seterusnya. Akhirnya kan, ya Allah, berarti terima kasih ya dulu engkau kasih sakit. Jangan-jangan baru nanti semua orang di akhirat baru terima kasih dikasih sakit. Karena ternyata menggugurkan dosa-dosa, membuat dia jadi masuk surga. Kalau nggak dikasih sakit, kayaknya nyemplung neraka deh, jangan-jangan. Nah, akhirnya kan bisa tadi bersyukur, ya Allah terima kasih dikasih sakit. Terima kasih ya Allah dikasih, kemudian jadi positive thinking, sabar. Nah itu kan kemudian tadi imunitasnya jadi celang gitu kan jadinya. Tadi yang hormon apa itu tadi dokter Ana, Masya Allah. Kembali lagi Allah mengatakan, Ana inda ba'dadhanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi nggak usah terlalu takut. Makanya sehingga saya lihat itu orang-orang awam di tukang sayur, di tukang pinggiran jalan, ibu-ibu penjual, ibu nggak tahu ke COVID, bismillah aja lah mbak, tawakal aja lah, bismillah aja lah, haula. Nah kalau orang kampung tuh bu, orang kampung, bismillah aja lah, la haula. Nah ngomongnya la haula, maksudnya itu la haula wala quwata illa billah. Apa? Ya bismillah la haula wala quwata. Udah serahin Allah aja. Jadi berarti tebel banget itu Allahnya tebel. Nah malah sebaliknya saya lihat teman-teman kesehatan, mohon maaf saya tidak sedang menyinggung ibu-ibu di depan sini ya di acara ini. Rata-rata kalau orang-orang kesehatan itu karena mungkin tiap hari ngelihat orang sakit di rumah sakit dan melihat orang-orang COVID, fakta-fakta di depan mata, mereka tidak lebih tawakal, mohon maaf ya kata-kata saya. Dibandingin orang-orang yang nggak ngelihat, maka benar yang dikatakan Ari Ginanjar, si risetnya siapa Bu? Ibnu Sina gitu ya, resepnya Ibnu Sina. Ternyata apa kalau kesimpulannya dari hasil risetnya Ibnu Sina? Si kambing yang nggak diliatin si harimau atau harimau ya Bu ya, atau serigala, nggak diperlihatkan, dibiarin aja. Terus satu lagi kambing yang diperlihatkan harimau, padahal harimau atau serigalanya itu dikerangkeng. Tapi kambing ini bisa ngelihat itu si harimau di kerangkeng itu, padahal nggak lepas, enggak. Tapi ternyata si kambing yang bisa melihat si harimau ini mati. Lah kambing yang nggak pernah lihat harimau atau nggak lihat dia si apa namanya tadi? Harimau lah ya misalnya. Itu ternyata hidup. Apa kesimpulannya Ibnu Sina? Bahwa rasa takut itu ternyata membuat dia jadi mati. Ya tadi sudah disinggung sama dokter Ana ya. Akhirnya stres tadi ya, stres yang kronik ya bikin orang itu jadi mati. Kalau mati sebenarnya kaitannya dengan ajal yang sudah Allah tetapkan ya. Tapi kaitannya kemudian jadi badannya nggak sehat, nggak karuan, itu kan karena dibikin sendiri, dibikin oleh pikirannya. Nah berarti rasa takut, tidak enjoy itu bagian dari penyakit. Memunculkan menekan produksi hormon-hormon imunitas tubuh. Tidak enjoy. Nah ternyata kadang-kadang karena banyaknya data, banyak yang lihat orang mati, banyak orang sekarat dengan itu, makin puyeng gitu ya, makin stres. Nah ketika nggak usah didengar, nggak usah dilihat, ya udah. Akhirnya orang-orang awam itu ya bismillah aja. Buktinya mereka
ya nggak kena, malah yang kena yang itu tadi, yang stresnya tinggi, malah sakit, malah kena. Karena mungkin bagi orang-orang yang bukan mungkin ya tadi ya sudah diungkapkan oleh Dokter Ana, ternyata orang-orang yang enjoy gitu, santuy kalau bahasa anak-anak sekarang gitu, santuy, rileks. Ternyata ya Bismillah aja deh, la haula wala quwata illa billah ya. Nanti kan gimana Allah kan semua itu. Nah dia tebel di situnya, tebel di situ. Akhirnya apa? Ya subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Nah satu lagi ya poinnya adalah ketika tadi keyakinan itu dengan tadi keyakinan tentang yang harus dipasang di yang surat 7 tadi, kemudian makhluk itu semua makhluknya Allah. Kemudian kita bersandarnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Tadi yang ingkat onta tadi ya, nomor satunya tawakal. Prokes itu nomor 2 gitu ya. Nomor satunya tawakal, nyandar ke Allah. Nah nyandar ke Allahnya itu apa? Real. Realnya apa tadi kok dikatakan anak Dokter Ana? Ngaji, baca Quran, zikir, sedekah. Nah, ingat sedekah. Sedekah itu tolak bala. Salah satu itu bisa nggak digiring itu? Si COVID itu sama salah satu sayapnya malaikat, buat aja hilang, disedot gitu. Emang cuman alat-alat medis yang bisa nyedot COVID. Nah, keyakinan kita ada tentaranya Allah bernama malaikat gitu ya. Dan virus itu juga tentaranya Allah. Apa iya Allah nggak bisa dengan kun fayakunnya Allah? Oh ternyata sedekah. Oh ternyata ngaji, menenangkan. Oh daya tahan tubuh muncul gara-gara kita tenang ngaji dan seterusnya. Nah ternyata yang kalau kita rajin misalnya salah satunya tadi membemperi diri itu dengan nomor 1 ya, kita belum bicara nomor 2 prokes karena prokes sudah tiap hari dibahas. Nomor 1 nandaring kepada Allah. Apa? Zikir doa pagi sore yang seringkali sudah sering kita dengar. Contoh, di pagi sore itu kan baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 3 kali. Misalnya nih ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lah semua itu gantung ke Allah, termasuk virus corona itu. Gantungnya kepada Allah. Kita yang keserempet sama corona, gantungnya juga ke Allah. Terus apa? Ya udah kitanya ke Allah. Semua kerajaan gemboknya di Allah. Nah, akhirnya kan dengan kita berdoa dengan baca kulhu, udah baca al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, seluruh yang buruk-buruk yang jahat dari yang kau ciptakan. Bebatuan, angin merah, angin putih, angin puting beliung, gempa. Gitu ya. Terus udara dari pabrik yang kotor, yang pabrik itu nggak bertanggung jawab, asapnya, airnya, udah berlindung deh kepada Allah. Semua yang tercipta di alam semesta ini. Baik yang diciptakan Allah langsung maupun yang tidak langsung yang akibat ulah tangan manusia. Dari COVID yang asli maupun COVID yang di skenario, misalnya kan ada COVID katanya di skenario by design, ada yang asli. Kita udah berlindung, baca al-falaq, ya Allah, qul a'udzu birabbil falaq, yang punya al-falaq. Min syarri ma khalaq, dari seluruh kejahatan keburukan ma khalaq, apa yang Allah ciptakan, yang tercipta di alam semesta, di bumi ini, di langit, di bumi. Nah ketika itu dibaca, apa iya Allah diem? Itu tuh COVID-nya lagi nyamper, terus dia kemarin lagi doa tuh sore pagi tadi pada doa berlindung sama aku, minta tolong aku. Apa Allah ngebiarin? Si COVID lagi mau nyamper nih. Nah, apa Allah biarin pada orang yang tadi sebelum matahari keluar dia sudah berlindung kepada Allah dari seluruh yang diciptakan Allah yang bikin buruk misalnya, yang jahat-jahat misalnya nih. Angin merah, angin putih, apalah ada segala itu. Nah kemudian apa? Belum lagi kita doa lagi. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya Allah, bismillah la yadurru, atas nama Allah enggak ada yang bahaya. Tuh COVID itu bawa yang bahaya. Giliran masuk di hidung kita bisa aja gara-gara kita berdoa itu. COVID, kamu lemah ya, tidur ya, jangan luarin racun ya. Bisa aja. Allah bisa enggak? Bisa. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was sami'ul alim. Ya kita rajin baca itu. Akhirnya apa? Oh pantas ya orang-orang yang kuat ke Allahnya itu. Pergi keluar, lupa aja kok maskernya. Yaudah gini aja. Yakin aja dia yakin. Bismillah ya Allah. Karena tadi udah berlindung kepada Allah. Baca al-falaq, baca kulhu, baca bismillahirrahmanirrahim. Terus baca lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimatnya Allah. Coba. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri makhluk Allah, dari segala yang Allah ciptakan yang buruk-buruk, yang nggak bagus, udah berlindung. Ya Allah, genep banget tuh. Akhirnya apa iya kita mau nyebrang nih Bu, ada mobil mau nabrak,
Tadi pagi aku udah ngedoa kepada Allah, udah berlindung deh, gandolan sama Allah, gandol. Kira-kira itu jadi nggak Bu kita ketabrak? Kira-kira tadi udah gandolin sama Allah sebelum pergi ke pasar. Begitu ada mobil mau nabrak, kira-kira dibiarin nggak nabrak? Oh tadi kita udah belum berangkat ke pasar, dari habis subuh kita udah gandolan sama Allah. Nah itulah kemudian ketika kalaupun nanti ternyata ketabrak, oh sudah jatah saya nih mati sekarang, ketabrak kena COVID lah apa-apa, sudah yakin itu terbaik dari Allah, terbaik. Mungkin kalau aku diperpanjang kali jadi maksiat terus, jadi malah nerakanya lebih banyak dan sebagainya. Akhirnya apa? Subhanallah, subhanallah. Nah ini yang kemudian kalau saya kepikir waktu awal-awal COVID, waktu dokter akhirnya pada kena, saya ngomong tuh ke salah satu dokter. Bu dokter siapa itu? Di antaranya Bu dokter Dewi. Bu Dewi, kali-kali nih dokter sama semua perawat ketika mau pakai baju apa Bu? Baju apa Bu? Baju itu yang rangkep-rangkep itu istilahnya ya. APD. Ketika mau masuk ruangan rumah sakit, masuk APD, mungkin perlu kayak anak TK, anak SD gitu kali ya. Baca doa bersama gitu ya. Baca zikir bersama itu zikir pagi sore gitu ya, berlindung kepada Allah, baru dipakai APD-nya, baru masuk ruang rumah sakit, masuk ruang operasi, masuk ruang apa gawat darurat segala macam itu. Setelah apa kayak anak SD, anak sekolah yang mau belajar itu loh Bu. Saya kepikir begitu. Tapi apakah iya hari ini ada? Kan enggak. Ayo pakai APD-nya, cuci tangan dulu. Udah aja itu tadi semua yang sifatnya physically. Ruhnya nomor 2. Padahal harusnya nomor 1. Si ruh tadi. Ikat onta, jadi bukan onta diikat dulu. Tawakalnya nomor 1, baru ngikat. Sehingga apa? Sebelum ngikat pun kita sudah ditolongin Allah. Allah udah turun tangan. Gitu. Kenapa? Sebelum ngikat kita sudah minta tolong Allah, baru ngikat. Tapi kalau ngikat dulu, Allahnya belakangan. Ya udah ngikat dulu, udah maling mau datang, baru udah kemalingan. Ya Allah, tolongin saya. Istilahnya begitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah keyakinan bahwa begitu ternyata kita kena musibah, kena takdir, sudahlah dengan keyakinan dipasang, doa dipasang gitu ya, yakin ubun-ubunnya COVID di genggaman Allah dan seterusnya, ke santuy udah nggak usah terlalu tegang, baru prokes, yakin kesembuhan itu hanya Allah. Hanya Allah penyembuh, dokter, perawat semua itu hanyalah mengobati. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Dalam surat apa itu? Syu'ara ya 26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Nah udah, kadang-kadang orang dikasih obat paling mujarab, orang lain sembuh, tapi kita kok belum sembuh. Oh, belum jatahnya sembuh. Allah masih sayang. Allah masih pengen denger rintihan kita doa, ngeluh, sakit, terus kemudian istighfar gitu ya masih. Oh, belum. Kayaknya kalau jatahnya sembuh tuh Bu, ya Allah, tadi makan apa ya? Makan obat apa? Perasaan kok tiba-tiba sembuh, nggak tahu tuh mulai kapan ya, kok kayaknya enakan. Ya sudah jatahnya sembuh. Kadang-kadang ya begitu, sembuh kadang-kadang nggak dirasa tiba-tiba aja. Tapi makan apa ya? Ya nggak tahu karena campur, makan iya, makan itu iya. Jadi sembuh ada jatahnya. Karena penyembuh hanya Allah, bukan obat. Obat hanya perantara, bukan dokter. Dokter hanya perantara. Sehingga disitulah kita tidak kena syirik kecil gitu ya, syirik kecil, syirik asgor. Apa? Kadang-kadang kan kita nganggap, wah yang nyembuhin itu si dokter, wah yang nyembuhin itu si obat ini, obat itu. Padahal kan penyembuh hanya Allah. Segimana mujarabnya obat itu, kalau Allah belum berkehendak sembuh, enggak akan sembuh. Nah itu keyakinan yang harus pasang, sehingga akhirnya subhanallah, balik lagi ke Allah, balik lagi. Dan itulah kalau kemudian dibalikin lagi, Allahu Akbar. Nah itulah yang membuat pikiran kita, maka benar kalau Allah kemudian katakan, ana inda ba'dadhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Takut aja, ya beneran terjadi. Nah itu makanya akhirnya kita harus selalu positive thinking, selalu prasangka baik kepada Allah dan tidak perlu banyak takut dengan COVID ini. Makanya bagus tuh kata-katanya Ari Ginanjar, ya kita harus bersahabat dengan COVID, berselancar. Kalau COVID itu misalnya kita anggap gelombang air laut, kita di atasnya. Masya Allah, bagus banget kata-katanya. Kita di atasnya, berselancar. Jadi kalau ibarat Bu tsunami, saya ingat waktu tsunami ketemu orang-orang yang tsunami, dia bilang begini, ini mahasiswa ibu-ibu, Bu, waktu tsunami, sebelum hari tsunami, besoknya tsunami, hari itu saya baca buku karena dia lagi nulis tesisnya gitu ya, tesis atau apalah S1 atau S2 saya lupa. Kemudian di situ dikatakan kalau suatu saat nanti banjir, jangan melawan arus, ikuti aja arus air, mengikuti arus air. La ilaha illallah, ternyata besoknya dia kena tsunami. Ingatlah yang kemarin buku dibaca, apa? Ikut aja arus.
Ombak ke atas, ngikut aja ombak. Nih badan kita tuh ngikut ombak, ngikut. Ombak ke atas ikut. Jangan lawan ombak, jangan lawan katanya. Selamat dia akhirnya selamat. Meskipun dia akhirnya pisah sama anaknya hilang. Anaknya 2 dipegang lepas. Dia selamat. Gitu ya, dia cerita. Saya juga pikir subhanallah. Iya, balik lagi arus ombak tsunami itu kan juga tentaranya Allah. Belok kanan, belok kiri, naik ke atas ke bawah kan suruhannya Allah. Akhirnya udah ikut aja. Tapi kita gandolnya ke Allah bukan pada air. Gandolnya ke Allah. Allahu Akbar. Nah begitulah kalau saya jadi ingat kemarin ngebaca itunya Ustadz Ari Ginanjar berselancar gitu ya istilahnya. Makanya saya kurang setuju dengan istilah-istilah tag yang dibikin sama pemerintah ya. Ayo kita lawan tuh si COVID gitu ya. Waduh, kayaknya musuh gitu ya. Kita lawan. Saya cuma mikir, emang yang musuh siapa? Yang musuh itu Israel, Amerika, Cina gitu ya. Orang-orang kafir yang menjajah kaum muslimin itu musuh. Sebenarnya COVID itu bukan musuh gitu ya. Dia disuruh Allah. Berarti kita ya udah bersahabat aja. Bagaimana mengatasi supaya nggak kena dia. Tapi ke Allah gantungnya. Jadi dia bukan musuh. Sehingga tadi saya dengar kalimatnya Ustadz itu di videonya. Oh, bagus banget kalimatnya. Bersahabat. Karena dia itu alam gitu ya. Bagian dari alam. Tinggal kita mempelajari khasiat sifat dari yang Allah ciptakan pada dia. Kemudian kita pakai prokes itu. Tapi nomor 1-nya Allah. Nomor 2-nya baru prokes gitu. Jadi kita tidak menuhankan prokes. Akhirnya hari ini kan banyak orang menuhankan prokes. Allahnya nggak kebawa. Jatuhnya bisa jadi sirik. Naudzubillah dzalik gitu ya. Saya kira itu mungkin maaf panjang lebar. La haula wala quwwata illa billah. Jazakillah Ustazah, subhanallah. Tadi dari pemaparannya, kalau boleh saya simpulkan, tentang positive thinking itu didukung oleh yang pertama adalah tawakal ya. Hanya bergantung kepada Allah, ya tadi Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Dan segala makhluk yang ada di alam semesta ini, yang tampak maupun yang tidak tampak oleh kita, termasuk virus, bakteri, dan lain-lain, itu semua digerakkan oleh Allah. Nah, karena itu maka kita harus bergantung kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah bertawakal tapi ternyata tertimpa musibah ya sakit misalnya, maka kita harus ikhlas ya, menerima itu adalah qada dari Allah, dan sikap kita kemudian adalah bersyukur atas apa yang menimpa kita. Nah insya Allah tadi maka akan terus terbangun ya positive thinking pada setiap kita tertimpa musibah apapun begitu. Nah baik, Bu Dr. Ferial, apakah kita akan lanjutkan jawab ataukah mau muter film dulu tadi yang mau rencana kita putar? Ada filmnya, alhamdulillah. Tadi katanya mau muter film. Oh iya, itu Bu seperti yang disampaikan Ustazah Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Berapa menit aja? Putar aja. Ya udah. Ya. Jadi berapa menit tadi filmnya kira-kira ya Bu ya? Nggak lama. Oke, tadi saya share screen Ibu aja nggak dapat saya sinyalnya mungkin. Terakhirnya nggak usah aja nanti. Iya. Saya Ari Ginanjar, penyintas COVID-19. Saya akan mulai dengan sebuah kisah, yaitu Ibnu Sina yang membuat sebuah percobaan 2 ekor kambing dan 1 ekor serigala. Masing-masing terpisah dalam satu kandang. 1 ekor kambing tidak bisa melihat serigala. 1 ekor kambing lainnya melihat serigala. Dan serigala itu berada dalam kandang sehingga tidak bisa menyerang kambing-kambing tersebut. Apa yang terjadi beberapa waktu kemudian? Tidak ada suaranya ya? Ada Bu, ada. Oh, ya Allah. Sorry. Ada Bu, ada suaranya. Sudah ada, udah bagus. Oh ya udah. Iya. Langsung diagak ke tengah dikit aja supaya nggak dari awal lagi. Tidak diterekam, hanya melihat serigala itu saja. Apa kesimpulannya? Bahwa sesungguhnya yang berbahaya itu bukan hanya COVID-nya, bukan juga hanya komorbidnya atau penyakit bawaan. Namun satu hal yang saya ingin sampaikan di sini dari kesimpulan hasil research Ibnu Sina adalah ketakutan dan khawatiran yang berlebihan. Dan kesimpulan kedua, bahwa pikiran tenang itu bisa menyehatkan. Kita harus tahu bahwa pikiran adalah energi yang memiliki gelombang.
Dan juga pikiran itu adalah energi yang tidak kasat mata. Oleh karena itu, kita harus paham seperti apa cara kerja energi yang ada pada pikiran kita, supaya kita tidak mati seperti domba yang melihat serigala, padahal sesungguhnya serigala itu tidak melakukan apa-apa. Sekarang saya ingin sampaikan hasil research yang dilakukan oleh Dr. David Hawkins. Mudah-mudahan bisa membantu menjelaskan. Yang pertama, ketika kita terkena COVID, biasanya kita akan terdiskriminasi. Pada saat itu yang ada adalah rasa malu. Jangankan teman, keluarga, sahabat, mereka tidak akan datang. Bahkan suami, istri, anak pun menjauh. Nah, kondisi seperti ini, Anda berada pada level energi 20. Nah, energi inilah energi yang paling rendah, yang paling berbahaya. Jadi kalau kita berada pada posisi itu, di mana kita merasa malu, maka kita merasa kehilangan harga diri. Dan itu adalah hukuman mati yang zaman dulu diberikan, mengusir orang dari kampung. Dan itu yang sangat berbahaya sekali. Yang kedua adalah rasa bersalah. Ini juga adalah energi negatif yang sangat berbahaya, berada pada level 30. Pada saat ini terjadi, kita sudah mulai menyalahkan diri sendiri, dan itu yang membuat penyakit bertambah. Kemudian berikutnya adalah di level 50, di mana kita merasa apatis, merasa tidak punya harapan, merasa semua gelap gulita. Kita berada pada level kesedihan, dan itu adalah 50. Dan ini juga tidak kurang bahayanya ketika level 20 atau malu, dan level 30 atau penyesalan. Berikutnya adalah 75. Ini adalah level di mana kita merasa bersalah. Kita mulai berpikir, kenapa saya makan di sana? Kenapa saya kumpul di sana? Seharusnya saya tidak lakukan ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Ini adalah level duka. Dan ini adalah sebuah level di mana kita melihat apapun semuanya serba duka. Kemudian yang tidak kalah bahayanya lagi apabila kita masuk di level 75, kesedihan. Di mana kemanapun kita memandang yang ada kesedihan. Dan ini adalah level pemakaman dalam kehidupan kita. Dan kemudian satu level lagi di atasnya itu adalah ketakutan. Di mana kita merasa khawatir, di mana kita merasa tidak punya lagi harapan. Dan pada saat kondisi seperti ini, kita tidak lagi memiliki harapan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu kita harus segera memindahkan energi kita. Kita harus menyeberang ke medan energi positif, yaitu 200 atau katakan 250, di mana Anda merasa netral. Di situ Anda akan menerima keadaan di mana Anda terkena COVID. Maka Anda sudah berada pada posisi yang disebut dengan high energy. Jadi kalau di bawah 200 itu sifatnya destruktif atau merusak. Di atas 200 maka levelnya adalah konstruktif, adalah membangun. Setelah Anda memiliki netralitas, maka Anda juga satu tingkat lebih tinggi, Anda punya kerelaan. Bukan hanya Anda ikhlas, tetapi Anda berusaha untuk mengobati diri Anda. Kalau Anda sudah punya level tersebut, Anda coba naikkan lagi kepada level 350, di mana Anda bisa menerima, Anda bisa ikhlas apapun yang terjadi. Anda medan energi pada Anda berada pada posisi yang sangat baik, yaitu 350. Kalau Anda bisa naik lagi satu level, yaitu 400, logika Anda secara logik itu bekerja, ketakutan, kekhawatiran tidak lagi melanda, maka pada saat Anda sudah bisa memberikan Nobel kepada diri Anda sendiri.
Dan apabila Anda masuk level 500, di sini yang saya terjadi. Pengalaman saya di level 500, saya memandang tulisan Allah. Cinta saya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW membuncah. Tanpa sadar saya masuk ke level 500. Inilah energi kebaikan. Lalu pada saat itulah saya merasakan ketenangan, ketentraman. Saya masuk ke energi 540, sukacita, bahagia. Meskipun tubuh saya terkena COVID, yang demam saya 38 dan bukan OTG tapi menengah dan berat. Lalu saya masuk ke level berikutnya adalah damai. Di situ saya berzikir, di situ saya istighfar. Saya di situ menerima, berdamai dengan COVID-19. Pada saat itulah level saya 600. Dan kemudian di puncaknya, alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, saya berusaha masuk ke level 700, enlightenment. Di situ saya melihat langit terang benderang. Saya memberikan cahaya kebahagiaan. Dan pada saat level tersebut terjadi, saya segera berwudu, saya sholat malam, saya berzikir, membaca Quran. Dan ketika itulah saya berada pada posisi high energy. Berikutnya saya ingin sampaikan apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah hindari low energy. Jangan sedih, jangan apatis, jangan kecewa. Yang kedua, upayakan masuk level high energy, yaitu 200 atau 250 di mana Anda netral. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada 3 cara yang saya ingin sampaikan. 1, fokus pada suasana hati di level 400-500. Di mana pada saat itu Anda merasa cinta, joy, keikhlasan minimum. Kemudian pandang tulisan yang membuat Anda nyaman. Apa saja? Mungkin pemandangan alam, kalau saya lebih suka memandang tulisan Allah dan Muhammad SAW. Hindari suasana low energy. Lingkungan harus sadar. Suami, istri harus sadar. Jangan membuat kata-kata yang membuat energi berubah. Jangan nonton TV low energy. Jangan baca sosial media low energy. Lingkungan juga harus mendukung. Yang kedua, ini susah. Tetapi Anda tarik nafas pelan-pelan. Mungkin dari hidung, dari mulut Anda berat perlahan. Yang penting Anda bisa tutup mata. Kemudian Anda fokus kepada alam. Tenang di situ. Kalau sudah, Anda kepalkan tangan, katakan, saya sehat. Anda tegakkan bahu, katakan, saya kuat. Kalau itu sudah selesai, maka yang terakhir yang harus Anda lakukan, sekali lagi, Anda kepalkan tangan, katakan, ucapkan, terima kasih ya Allah, saya sudah sehat. Oke, baik. Subhanallah. Ternyata besar sekali ya pengaruh rasa syukur kita kepada Allah setiap saat. Yang kata-katanya sering kita ucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa bersyukur kepada Allah, hanya memuji kepada Allah. Baik, saya persilahkan kepada ibu-ibu peserta partisipan yang hadir di sini. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, gitu ya. Juga mungkin pertanyaan kepada Ibu Dr. Ana maupun kepada Ustazah Isma Khalil. Saya persilahkan. Kita masih ada waktu berapa menit lagi ya Bu ya? Sampai jam 21 lewat berapa Bu Feria? Biasanya sampai 21 lewat 30. Iya, ya tergantung kalau ada pertanyaan atau tidak, Bu. Oke, baik. Kami persilakan. Bentar. Izin Baik, bertanya silakan. boleh, Bapak Ibu-ibu, boleh? Oh, mangga sebentar. Ibu siapa? Dokter Sri Utami. Dokter Utami itu Mbak. Iya. Oke, baik, mangga. Ibu Dokter Utami, silahkan. Baik, bagi yang belum kenal, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat walafiat, Ustadz, kemudian Dokter Ana, Amin. teman-teman kami mengajar. Saya mau tanya ke Dokter Ana tadi yang Ya. apa bergerak seperti tawaf, yang apa ya Dokter Ana kurang dengar? Betul, tadi saya juga pengen dengar. Ini. Tadi elektron ya, Bu ya?
Enggak, tadinya kaitannya dengan umroh haji dilarang itu tadi ya. Oh iya. Oke. Kaitannya Dokter gerakan Ana, silakan di-unmute terlebih dahulu. Tidak terdengar, Dokter Ana. Tadi saya Mute juga. ya. Oke, ya, oke. Ya. Ya, assalamualaikum. Makasih ya Mbak Ut pertanyaan pertamanya. Jadi mungkin saya bisa menjelaskan di sini. Ini saya dapatkan ini mungkin 5 tahun yang lalu. Waktu saya bertanya soal tawaf, mempertanyakan soal energi. Jadi energi itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dihapus dan bisa dirubah. Negatif bisa menjadi positif, positif jadi negatif. Seperti tadi Pak Ari Gindajar jelaskan, itu ada besarannya. Kalau nggak salah saya dalam milivolt atau apa saya lupa deh. Karena besaran energi itu ditangkap oleh saraf. Dan ada neurotransmitternya di situ, ada zat-zat kimia di situ. Jadi bisa terukur. Artinya kalau di luar bisa diukur ya, untuk penelitian juga bisa diukur. Nah, energi itu ternyata ada perputarannya, ada medan magnetnya. Yang tadi saya jelaskan mungkin karena cepat-cepat maaf ya. Itu ada perputaran medan magnetnya. Nah, perputaran medan magnetnya bisa dibuktikan secara fisika. Ada teori fisika yang bilang bahwa rule of right hand, artinya aturan tangan kanan lah, itu udah saya baca udah berapa tahun yang lalu, perpustakaan berapa tahun yang lalu soal perpustakaan tangan kanan. Dan menariknya ternyata tangan kanan itu perputarannya seperti tawaf. Jadi tawaf itu seperti ada di tangan kanan gitu loh. Dan karena kita tahu tangan yang baik kan, walaupun itu namanya kalau di medan magnet namanya negatif polarity, tapi dia berarti mungkin kira-kira menjauhi yang jelek gitu ya, karena namanya memang negatif polarity, negatif dari medan magnet itu. Tapi perputarannya ada perputaran tawaf, dan itu ada di sudut tangan kanan kalau kita baca dari ini. Dan di atom itu ternyata ada putaran kanan dan kiri. Jadi Allah tuh membebaskan orang untuk berpikir, silakan memakai. Mau kamu dihancurkan oleh pikiran perputaran yang negatif, yang walaupun dia disebut sebagai positive polarity yang ada di kiri kita, atau kamu menguatkan yang di kanan kamu. Itu pilihan itu ada di kita. Jadi Allah tidak bilang kamu akan saya kasih yang baik terus atau saya akan kasih yang jelek terus gitu. Tidak. Ternyata dalam struktur sel aja begitu. Tapi Allah bilang ya udah bikin aja keseimbangan, karena Allah kasih kita awalnya adalah keseimbangan. Masya Allah. Nah, tapi keseimbangan itu bisa menjadi jelek kalau niat kita jelek. Ternyata niat jelek pun difasilitasi, ada tempatnya. Saya sampai kaget waktu baca itu kira-kira setahun yang lalu. Loh, kok pikiran jelek itu dikasih tempat di daerah hormon yang namanya hipotalamus. Jadi hipotalamus tuh ada satu bagian tersembunyi itu untuk pikiran jelek, niat jelek. Tapi ada juga untuk pikiran baik, niat baik. Itu dan niat baik itu dikaitkan dengan puasa, misalnya kita mengatur hormon untuk pengaturan makan dan minum. Jadi kalau kita niatnya benar itu kita nggak akan haus dan nggak akan kelaparan karena secara hormonal diatur itu. Itu saya baca setahun yang lalu. Jadi energi yang ada di tawaf itu adalah energi yang perputarannya baik, yang perputarannya adalah berlawanan dengan jarum jam. Jadi saya pikir kalau memang kita tidak dibolehkan untuk tawaf, karena waktu saya lupa buka YouTube-nya ya. Pada saat larangan dari pemerintah Saudi untuk sama sekali tidak boleh ada tawaf, Allah itu mendatangkan burung kalau nggak salah ya. Oh iya. Mendatangkan burung berputar menggantikan tawaf itu. Karena kenapa? Karena Ka'bah itu adalah poros bumi. Jadi kalau dia bergeser 0,0 berapa milimeter, ya bencana lah yang terjadi gitu loh. Dan itu kita buktikan mulai banyak bencana kan. Apakah ada kaitannya ke situ? Walau alam saya nggak tahu. Tapi memang Allah pertahankan dengan datangnya burung gitu. Nah sekarang sudah boleh katanya, saya dengar sudah berapa bulan ini sudah dibolehkan, tawaf itu sudah dibolehkan. Nah tapi dengan kita berpikir positif itu sebenarnya kita membantu perputaran tawaf sebenarnya. Karena kalau mungkin silakan baca ya bukunya Stephen Hawking, itu juga dia membahas tentang dia nggak bilang perputaran tawaf ya, tapi dia bilang bahwa galaksi pun berputarnya adalah berlawanan jarum jam. Bahkan air, batu, tumbuhan, saya pernah baca tumbuhan itu berputarnya putaran tawaf yang tadi dibilang bertasbih itu tadi. Jadi selalu positif energi yang didatangkan. Hanya manusia yang dikasih pilihan. Tuh. Itu menariknya itu Mbak Ut. Gimana Mbak Ut? Oh iya, terima kasih Dokter Ana. Jadi sejauh yang saya pelajari juga demikian kalau tinjauan kimiawi ya Dokter Ana. Jadi penyusun zat yang terkecil adalah atom ya, atomos tidak dapat dibagi lagi, di mana di dalamnya ada partikel-partikel yaitu elektron di kulit dan inti atom itu di tengah. Kemudian elektron itu bersubsub ya, letaknya di kulitnya itu bersubsub, kulit 1, 2, 3 atau KLMNOP kalau orang SMA belajar misalnya. Dan dia elektron itu selain berotasi
seperti tata surya selain berotasi juga berevolusi. Nah, itu semuanya searah dengan jarum jam mengelilingi intinya, yaitu inti atom, di mana yang bermuatan positif dan ada positron, ion positif, dan ada positron dan ada neutronnya. Kalau elektron di luar, nah elektron itulah sejauh yang saya pahami itu memancarkan energi. Begitu. Jadi sampai saya kalau juga transfer of knowledge ke mahasiswa, ya semuanya itu zat kimia, karena di situ ada atom, ada elektron, dan itu bahkan insya Allah dengan kimia kita dapat menerangkan sampai ke tingkat akhirat seperti itu. Karena itu energi itu yang kita nyambung ya Dokter Ana ya jadinya ya. Gitu. Misalnya kayu kalau dihancurkan ujung-ujungnya atom karbon yang terbanyaknya, di mana juga ada elektron dan ada intinya tadi yang berputar ke kiri, dan memang semuanya berzikir kepada Allah seperti itu. Walau alam. Terima kasih Dokter Ana. Sama-sama. Diintegrasikan ke bidang Dokter Ana. Iya, kita nyambung dengan Ustazah juga nyambung. Terima kasih. Ini sama-sama. Iya Bu, ada pertanyaan lagi nih ya. Ada pertanyaan dari Ibu Karmila ya. Assalamualaikum Ibu Ustazah, tadi menyampaikan bahwa pentingnya tawakal termasuk dalam menghadapi pandemi sekarang. Nah, kalau kita melihat kondisi umat Islam sekarang, banyak yang hanya menyandarkan total pada protokol kesehatan, atau prokes ya, tanpa disertai dengan penyerahan total. Nah, bagaimana menurut Ibu Ustazah? Yang pertama, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Umat banyak yang sudah tidak tawakal. Kemudian, yang kedua, upaya-upaya apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan umat Islam untuk bertawakal kepada Allah. Nah, ini ada juga sebenarnya pertanyaan senada dari Ibu Sabila ya. Afwan izin bertanya, sepertinya saat pandemi ini Nakes mengalami fase-fase kekhawatiran. Awalnya khawatir di swab, selanjutnya khawatir terkonfirmasi COVID-19, kemudian khawatir divaksin. Nah, karena tidak sedikit nakes juga menolak divaksin karena ini vaksin baru. Nah, bagaimana pendapat dokter dan ustazah? Ya, baik, kepada Ustazah Isma Khalil dulu ya, baru nanti kemudian kepada Ibu Dokter Ana. Oke, silahkan. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi kayaknya Mbak Nurul Santi ngirim yang tentang tawaf tata surya ya. Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair Mbak Nurul Santi ngirim linknya yang itu tadi Ka'bah kaitannya dengan tawaf tata surya. Kaitannya tawakal, la haula wala quwwata illa billah. Kalau di zikir pagi sore itu kita di situ dilatih, meskipun pertamanya mungkin dari lisan ya, dari lisan. Tapi kita berharap dari yang rajin kita sampaikan dengan lisan, mudah-mudahan nyangkut di hati. Di surat, jadi kita disuruh zikir pagi sore itu di hasbiyallahu la. Tadi yang di surat 7 yang tadi sudah ya ada kata-kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah gitu ya sebagai wakil. Nah, kita itu disuruh di zikir pagi sore itu kan 7 kali minimal di pagi hari, 7 kali di sore hari. Yaitu apa? Di surat At-Taubah ayat terakhir. Surat At-Taubah itu kan surat 9 ya. Ayatnya ayat terakhir 129. Nah, situ kan bunyinya begini. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Masya Allah, Allahu akbar. Hasbiyallah, hasbiya, cukup bagiku. Allahu Allah, hasbiyallah, bagiku cukup Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, gitu ya, tidak ada yang ditaati kecuali Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi kepadanya. Tawakal tuh, aku bertawakal, aku bergantung, aku menyandar. Wa huwa rabbul alaihi tawakal wa huwa rabbul arsyil azim. Masya Allah. Dialah Rabb, pengatur, pengendali dan arsy, alam semesta yang agung, yang Masya Allah. Nah, kita udah takjub dengan satu atom yang ada tadi, ada proton, ada neutron, ada elektron yang berputar, takjub gitu ya.
Masya Allah, dengan bentuk bakteri, bentuk virus saja kita udah takjub kalau ngelihat di mikroskop. Tapi ternyata lebih dahsyat lagi alam semesta. Nah kita itu bertawakal nyandarnya kepada yang seluruh alam semesta ini ada dalam pengaturannya Allah. Nah itu disuruh 37 kali ya kalau dari sisi zikir ya. Dari sisi tadi, nancepin di hati. Nah kadang-kadang kalau saya lihat, sama-sama nih ada orang tua. Ini saya lihat waktu di ponpesnya Bu Irena. Ada dua, sama-sama nih udah sepuh nih. Satu ibu, dua-duanya rajin sholat, alhamdulillah. Dua-duanya rajin ngaji di tengah malam. Kalau habis sholat malam, dua-duanya rajin sholat, rajin ngaji. Tapi dua orang ini sama-sama nenek-nenek ini, ketika berhadapan situasi COVID, berbeda sikap. Yang satu takut, yang satu santuy gitu ya. Saya berpikir begini, apa ya dari sisi rajin sholat, dua-duanya rajin sholat malam sama, rajin ngaji Quran sama, gitu ya, rajin zikir sama. Berarti letaknya di mana? Di nancepnya keyakinan. Di nancepnya keyakinan itu berbeda. Yang satu nancepnya dalam banget, sehingga rasa takutnya itu nggak begitu, gitu. Biasa aja gitu. Ngelihat COVID itu biasa aja. Yang satu lagi takut. Enggak, kata anak saya, karena anaknya dokter, harus ini, harus begini, harus jauh. Pokoknya prosedur COVID-nya ya tinggi banget dan takutnya takut. Nah di situ saya jadi berpikir iya ya, meskipun kita temui orang-orang juga rajin ngaji, rajin sholat, udah ke Allahnya deh, sudah menurut kita udah bagus. Tapi ternyata ada sisi bedanya sesama rajin sholat, sesama rajin baca Quran, sesama rajin bersyukur gitu ya. Apa tingkat keyakinannya itu yang berbeda. Nah disitulah berarti kalau tadi Mbak Kamila nanya, gimana nih supaya menancapkan tawakal? Berarti disitulah kita rajin-rajin membaca ayat yang tadi, zikir yang tawakal itu. Sama kemudian mohon, ya Allah, jadikanlah aku itu benar-benar orang yang tawakal, yang nggak takut. Emang enak jadi orang takut? Nggak enak, Bu. Jadi orang penakut itu nggak enak banget. Kesini stres, ke situ stres gitu ya. Lihat Ibu, makanya saya waktu itu kata awal-awal COVID itu gini. Kayak kita itu nonton film yang horor gitu ya. Padahal filmnya udah mati, udah selesai itu pun di TV kan, di TV. Tapi kemudian kita masuk kamar mandi jadi takut. Ini zaman waktu kecil ya. Nah, jadi saya sebelum dapat film yang tadi dari Ustadz Adi Ganjar, saya suka ngomong ke teman-teman atau siapa yang saya ketemu, jangan kita seperti nonton anak kecil yang nonton film horor ya. Filmnya udah kita matiin, pada itu juga di film, di TV, mati udah TV. Akhirnya kita itu hantunya masih di sini nih, si hantu masih di benak kita. Masuk kamar mandi takut, masuk kamar takut, itu takut. Kenapa? Hantu yang di TV tadi itu di film itu ikut ke sini, ikut kemana-mana. Jadi itu tadi yang dikatakan hasil risetnya siapa? Hasil risetnya Ibnu Sina. Si harimaunya tuh di kerangkeng, nggak kemana-mana dia, nggak menghantam si kambing, tapi kambingnya mati ketakutan. Nah begitulah ketika rasa takut menghantui. Nah bagaimana supaya itu tidak menghantui? Berarti itu tadi latihan minta kepada Allah dengan zikir yang tadi, surat Al-Taubah ayat 129 yang dikatakan gitu kalau dalam hadis 7 kali gitu ya. Kemudian mohon ya Allah jadikan. Karena kadang-kadang kita sudah rajin baca Quran, tapi kok tawakalnya beda dengan ibu yang itu ya, ibu itu kayaknya plong aja, biasa aja ya, pakai masker biasa, nggak terlalu takut bang. Kan kelihatan Bu orang takut dengan orang tidak takut kelihatan dari cara dia berinteraksi gitu ya. Kemudian silaturahmi, aduh jangan ke rumah, ada orang yang ayo nggak apa-apa main aja ke rumah, si covid ini takut, orang mau silaturahmi ke rumah kita yang ketakutan, jangan ke rumah dulu, maaf dan seterusnya. Padahal kan ketika kita lihat, ternyata kita bertamu itu ada 70.000 malaikat yang mengikuti kita. Terus kita pertanyaannya apa iya? Itu malaikat nggak ada tuh yang mengibas-ngibasi COVID ketika ke saudara kita, ke orang tua kita. Akhirnya si anak nggak ke orang tua. Kenapa? Mama takut, mama kan orang tua, komorbid, ntar kena ama dari kita. Maaf ya Ma, aku nggak silaturahmi. Ya ini nggak apa-apa, padahal mamanya tuh pengen banget ditengokin anak dan cucunya, lebaran. Tapi gara-gara anaknya takut sama COVID, udah orang tuanya nggak didatengin. Dan seterusnya dengan alasan COVID lah ya. Kalau saya berpikir lagi, ya dari satu sisi kita punya Allah, sisi lain Allah punya malaikat. Masa iya sih Allah nggak nolongin? Gitu loh. Masa iya sih Allah punya malaikat tuh nggak disuruh tuh ngibasin
Contoh kalau orang ke masjid, saya selalu ngasih kompor ke suami. Kita pergi ke rumahnya Allah, terus kemudian orang udah pakai masker, sudahlah cuci tangan. Masa iya masih orang, masa Allah nggak turun tangan tuh? Satu aja sayapnya malaikat ngebetin COVID di masjid itu. Masa iya enggak? Oh, orangnya sudah cuci tangan, sudah pakai masker, sudah bawa sajadah masing-masing. Ke masjid masih nggak berani, masih takut. Padahal untuk ibadah kepada Allah. Nah, itu yang kemudian hantu di sini nih menurut saya. Kita sedang mendekat kepada Allah, ingat ubun-ubun COVID itu di genggaman Allah. Alam semesta ini semua bertasbih kepada Allah. Jadi nyandang ke Allah. Nah, di situ tadi ya kaitannya dengan bagaimana upaya tawakal. Yaitu tadi istighfar. Kemudian apa, dibantu ya Allah, kayaknya aku belum bisa. Belajar lagi dengan segala macam pertanyaan. Kadang-kadang ibu kita itu harus melangkah. Gimana kita bisa yakin? Melangkah. Jadi untuk menambah yakin itu gimana? Aduh, aku nanti kena COVID. Bismillah, pergi aja ke pasar, pakai maskernya. Untuk melawan rasa takut tadi. Aku nggak silaturahmi takut COVID. Melangkah saja pergi silaturahmi, nengokin orang tua, nengokin kakak, nengokin adik. Jangan karena takut COVID jadi nggak silaturahmi. Bismillah, Allahnya ya Allah, aku temani ya Allah dengan berbagai macam cara. Aku mau silaturahmi supaya dapat rahmatmu, dapat pahalamu dan seterusnya. Nah kita loh cuman lewat HP silaturahmi kan nggak ketahuan saudara kita itu nggak punya duit, kompornya nggak nyala, berasnya nggak ada. Ternyata sakit tapi nggak pernah ngeluh gara-gara ya nggak mau lah ngeluh lewat HP. Gitu ya. Kalau nggak kita datang, nggak tahu kita kondisi aslinya. Dan seterusnya. Ternyata apa? Kebaikan perintah Allah yang disunahkan itu banyak tak terkerjakan, hanya alasannya COVID. Terus saya jadi pikir, jangan-jangan si setan ini berkedok di belakang COVID nih. Tadi itu. Kayak si kambing tadi dalam risetnya Ibu Sina. Lo kambing itu loh. Si macannya di kerangkeng. Gitu istilahnya. Nah, kita bisa bisa ya kita mohon kepada Allah. COVID-nya di kerangkeng ketika kita ya pertama kepada Allahnya yang tinggi, baru kemudian tadi amal ibadah, amal soleh, sedekah dan seterusnya, kemudian pakai prokes, udah bismillah. Ketika kena, sudah jatah, sabar, ridho, ikhlas. Nah, terus kemudian tadi pertanyaan kedua, nakes bagaimana nih? Nakes khawatir. Nah, berarti kalau nakes kan hari ini dipaksa. Oleh siapa? Oleh sistem, oleh negara. Nah sebenarnya kalau dalam sistem Islam kan sebenarnya memang negara punya kewajiban melindungi seluruh rakyat. Sehingga kalau bukan pandemi, semua rakyat terserah masing-masing. Kadang-kadang saya katakan tadi, sakit itu rahmat. Sakit itu berkah. Ingat ada kisah yang itu Bu, yang ada seorang perempuan yang sakit ayan. Ini secara persen ya ketika tidak pandemi. Ada seorang perempuan yang ayan. Ketika kemudian dia minta kepada Rasulullah, ya Rasul doain dong supaya sembuh nih ayanku, penyakit ayanku sembuh karena suka kalau aku kambuh nih ayanku, bajuku teh kesingkap-singkap, apa auratku jadi kelihatan, tolong dong Rasul doain dong, bahasanya gitu deh Bu, bahasa sederhananya, doain dong supaya aku nggak kesingkap-singkap, doain sembuh. Apa jawab Rasul? Kamu mau tak doain sembuh atau mau sabar? Dikasih dua pilihan. Kalau kamu sabar, walakil jannah, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu mau sembuh, ya tak doain. Gitu istilahnya Bu. Sok, mangga, mau pilih yang mana? Ya Rasul tuh ngasih pilihan. Kamu didoain sembuh, mau sabar. Kalau sabar dapat surga. Tapi kalau sembuh, belum tentu berarti kan. Karena banyak orang sembuhnya nggak dipakai untuk yang takarub kepada Allah. Sehat, nggak dipakai untuk mendekat kepada Allah. Wah, malah ngelunjak, malah nggak karuan waktunya. Ngisi hidupnya. Nah ternyata si perempuan itu memilih apa? Bukan memilih sembuh. Ya Allah aku tak sabar deh karena aku pengennya surga. La ilaha illallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perempuan ini nggak minta sembuh, nggak minta doa sembuh kepada Allah. Padahal Rasul itu kalau minta doa dikabul sama Allah. Dia minta sabar. Terus dia ngomong begini, ya Rasul, kalau aku sabar, terus aku masih sakit kan berarti istilahnya gitu Bu. Berarti aku nanti kalau kambuh kan kesingkap lagi bajuku, auratku kelihatan. Kumaha, ya istilahnya gitu. Terus apa? Dia berdoa, ya Rasul kalau gitu aku minta doa. Doain ya, kalau aku lagi kambuh, bajuku nggak kesingkap. Bisa nggak Bu kira-kira? Hanya kalau lagi kambuh, bajunya nggak kesingkap. Bisa nggak doa begitu? Allah ngabulin? Bisa. Pokoknya lagi ayannya kambuh, bajunya nggak kesingkap lagi. Tapi masih sakit. Apa? Dia sabar. Dia dapat surga. Berarti apa? Tidak selamanya sakit itu buruk, tapi ternyata sakit itu berkah untuk akhirat, untuk kehidupan yang sebenarnya. Karena dia jadi masuk surga. Kalau nggak sakit kayaknya nyemplung neraka, karena dosanya banyakan.
nggak terampuni dengan dia nggak istighfar gara-gara dia sehat terus. Nah disitulah kemudian, oh berarti sakit itu berkah. Cuman kita sekarang nggak ngerasa berkah, belum. Nanti di akhirat mungkin baru ngerasa. Kemudian sehingga tadi kalau ada nakes hari ini dipaksa. Nah kalau pandemi memang tugas negara. Ketika sudah beneran pandemi, nah kriteria ini nggak boleh abal-abal ya. Hari ini kan kita nggak jelas nih pandeminya abal-abal apa pandemi beneran. Karena mati bukan dari hati, tapi dari dompet. Ibu, jadi dari dompet. Jadi pengen orang nggak mati itu karena dompet. Dompetnya supaya nambah tebel. Jadi apa? Karena kapital, sama duit. Jadi motivasinya orang disuruh pada vaksin, orang disuruh pada ABCDE itu nggak murni dari hati bahwa nggak rela ada satu yang mati, nggak rela ada dokter yang sakit kena COVID termasuk rakyat biasa. Itu dari hati. Kalau penguasa itu political will-nya dari hati, maka nyetrum ke hatinya rakyat. Rakyatnya bisa sikoh, apa sikoh? Percaya, trust. Kalau penguasa yang ngomong, kamu mulai semuanya mesti divaksin. Rakyatnya itu trustnya tinggi, sami nawa atau nggih ndoro kayak gitu tuh kalau dulu. Kalau sama raja, nggih ndoro, aku mau bangun divaksin. Karena ndoronya itu penguasanya itu memang dari hati melindungi rakyat, melindunginya dari hati. Nah, pertanyaannya hari ini ketika sistemnya kapitalis, dari hati atau dari dompet? Oh, dari dompet. Hitung-hitungannya hitung-hitungan uang, hitung-hitungan profit oriented dan seterusnya kita paham lah hari ini dunia kapitalistik. Akhirnya apa? Berarti hari ini ketika kita dipaksa, nih kita misalnya ini yang nakes, gimana nih kita menolaknya? Kalau menolak nggak boleh, malah dipenjara misalnya, ada undang-undangnya. Ya Allah, Allah Maha segalanya. Ala kulli syai'in qadir. Nah, kita baca di surat 3. Surat 3 itu surat apa Bu? Ali Imran yang 26 itu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair, biyadikal khair. Udah itu baca berkali-kali. Ya Allah, aku tuh nggak berani, takut sebenarnya karena banyak kasus disuntik vaksin malah positif. Gimana ya Allah? Udah bismillah. Ya Allah, aku dipaksa nih, dipaksa. Terima. Ibu sebelum dipaksa besok harus suntik, sholat hajat. Ya, sholat hajat, minta ke Allah. Ya Allah, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca Al-Ikhlas tadi ya. Minta ya Allah yang masuk di selku itu si COVID itu bikin cabut ya Allah, cabut semua yang buruk-buruknya. Ingat Bu, itu pernah kayaknya diomongin sama siapa Bu? Si itu siapa? Suaminya Novia Kolopaking. Cak Nun. Cak Nun. Nah, ini Najib. Baik. MH Najib. Iya. Kalau kita dipaksa, ya, kalau kita dipaksa, loh kita kan punya Allah sudah. Ya Allah itu kurang ajar itu, aku mah nggak percaya. Wong itu kayaknya belum selesai risetnya itu si vaksin, udah dipaksain, gara-gara butuh duitnya cepet dan sebagainya dan sebagainya. Terus gimana? Saya karena nakes jadi dipaksa nih. Ya sudah, ingat jarum masuk ke dalam sel kita. Sel itu reaksinya di tubuh kita itu semuanya Allah itu Allah. Udah mintanya ke Allah. Ya Allah, Engkau Maha segalanya. Yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk. Kun fayakun ya Allah, gampang, kecil. Sudah, kita bisa baca itu la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, baca salat, baca kulillahumma malikal mulki, baca al-falaq yang itu. Minta. Bismillah bisa enggak? Bismillah. Tapi harus yakin. Yakin itu tadi. Yakin Allah bisa mencabut semua yang kita takuti. Nah, kan ada Bu doa di surah di bacaan zikir pagi sore itu. Ya Allah lindungi aku dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan, dari kiri. Semua yang aku takuti. Wa amin rawati. Amin. Amankan segala rasa takutku. Nah, bismillah. Sudah Bu, kalau kita dipaksa. Jadi para nakes, giliran divaksin begitu, sudah balik lagi ke Allah. Kemudian sebelum disuntik itu udah sedekah dulu. Nah, kan sedekah tolak balak. Sedekah dulu ya Allah, bismillah, mudah-mudahan dengan sedekah yang dia bisa lakukan. Mudah-mudahan sambil minta ke Allah baca macam-macam yang tadi, mudah-mudahan seluruh buruk yang masuk di kita dicabut oleh Allah. Karena Allah biadikal khair, tangan Allah hanya kebaikan. Dicabut semua keburukan. Bismillah. Sesuai prasangka kita. Amin, nah, amin. Dan Allah sesuai dengan itu tadi yang di Ari Ginanjar, yang Dokter Ana tadi sudah. Kalau Dokter Ana tadi kan dikatakan apa? Intro
interleukin 6. Nah, itu kalau di bahasanya itu tadi low energy. Nah, kalau itu terlalu takut, nanti itu terlalu parno, akhirnya dia stres. Wah, energi negatifnya yang muncul banyak. Nah, di situ yang kemudian ya sudah dibalik Allahnya yang dikuatin. Allah itu maha, ngapain aja bisa, ngebalik semua itu bisa gitu istilahnya. Udah yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa wasabila. Nah, itu mungkin dikuatin ketika sebelum disuntik, sholat hajat dulu gitu istilahnya. Sedekah dulu. Mudah-mudahan segala macam yang dipasangkan yang menurut kita nggak baik itu sama Allah diminta. Nah, gitu Bu ya? Oke, mungkin? baik. Ya. Jazakallahu Ustazah. Oke, baik. Waktunya sudah mepet banget. Saya beri kesempatan kepada Bu Dr. Ana, mungkin nggak lebih dari 5 menit kali ya Bu ya. Silakan Ibu tanggapannya. Masih di mute Ibu soundnya. Ya, oke. Jadi yang dimaksud dengan aliginya jadi soal low energy itu adalah satu negatif pikiran atau negative thinking. Yang energi atau pasti berarti energi yang sesuai dengan jarum jam ya, atau yang clockwise ya. Dan itu yang akan merusak tubuh kita ya, termasuk tadi menaikkan interleukin 6. Yang interleukin 6 itu kalau berlebihan bahkan timbul badai, yaitu yang mengakibatkan perburukan bahkan sampai kematian. Jadi kita bisa, saya bilang tadi, kita bisa men-change energi kita bisa merubah energi kita. Masalah ada kita mau atau tidak gitu, dan kita percaya apa tidak. Karena tadi yang Bu Ustazah bilang kata tawakal itu adalah yakin, percaya. Bukan hanya percaya tapi yakin. Nah, keyakinan kita itu membuat energi kita itu menjadi energi yang positif, menjadi energi yang seperti energi tawaf. Dan pikiran kita juga menjadi pikiran yang positif, dan itu akan memperkuat sistem imun kita sehingga yang tadi interleukinnya tinggi itu bisa turun. Jadi kalau kita merubah energi kita, dalam penelitian yang saya baca, itu interleukin yang tadi kalau kita anggap sebagai penyebab kematiannya itu akan turun otomatis. Nah, dan ketakutan itu menyebabkan terjadi low energy. Ya, kalau kita mau istilah awam ya, ketakutan, cemas, parno, galau, dan semacam-macamnya itu ya, segala yang kekhawatiran dan sebagainya, itu adalah masuk bagian low energy. Dan itu pusatnya saya bilang tadi ada di amigdala. Amigdala itu tidak punya niat jelek. Sebenarnya amigdala itu hanya alarm sistem. Bilang bahwa, oh itu harimau, jangan dideketin, kamu nggak bisa. Itu sebenarnya fungsinya itu saja. Bukan berarti harimau itu di kerangkeng terus kita takut. Enggak. Kalau harimau itu bebas, kita lari. Itu adalah fungsi amigdala. Tapi ini kan seperti keprovokasi, harimau jadi kerangkeng, harimau jadi film, kita yang takut sendiri. COVID-nya ada di berita, kita yang parno sendiri. Ya kan? COVID-nya ada di sosial media, kita parno. Kita nggak tahu meninggalnya dia apa. Allah yang tahu kalau meninggalnya karena apa gitu loh. Kita yang parno, padahal ada di mana gitu loh. Itu ulahnya si amigdala, sehingga dibilang di istilah medisnya di neuroscience, kita dibajak oleh amigdala atau amigdala hijack. Pikiran kita udah nggak beres gitu loh. Pikiran kita udah penuhnya ketakutan ini, takut itu. Saya nanti kalau divaksin tambah parah, tambah ini segala macam gitu. Nah, kenapa nggak kita pasrah aja sudah? Yakin aja sudah, kita divaksin, kita sehat lah insya Allah. Kalau kita sakit ya mungkin kita insya Allah kita yakin aja bahwa sembuh lah. Kita tuh nggak ada gejala apa-apa gitu loh. Gitu. Jadi jauh usah terlalu sakit. Kita sudah preventif, kita sudah baca, oh ini vaksin ini aman, kita sudah pakai prokes, kita sudah yakin dulu pasti ya, tawakal ya. Kemudian di belakangnya kita sudah pakai persiapan, kita yakin, kita tadi Bu Ustazah menyarankan ambil positif behavior, perbuatan positif seperti sedekah, kita sholat dulu sebelumnya, terus apalagi mau ditakutin gitu loh. Ya kalau mau dibilang meninggal juga besok juga meninggal juga bisa kita. Tiba-tiba pesawat jatuh bruk di atas kita mau apa sekarang? Kita mau menyalahkan siapa gitu loh, nggak bisa. Ya, kalau udah bicara memang sudah Allah sudah mengambil kita, cuman kan kalau kita bisa minta, kita pengen berbuat baik terus. Jika kita minta dikasih waktu, bukan untuk numpuk duit sebenarnya, untuk bisa berbuat baik, lebih baik lagi gitu loh. Kalau untuk numpuk duit ya nggak ada habisnya sih. Ini maksud saya hilangkan ketakutan, karena kenapa? Otak kita dari kecil itu pendidikan barat, maaf ya, mengajarkan hanya otak kiri, hitung-hitungan plus minus, benar salah gitu doang. Padahal otak kanan kita nggak dipakai. Jadi kelemahan kita tidak pernah memakai otak kanan kita. Padahal spiritual, keyakinan sama Allah tuh kuat sekali di otak kanan. Yang sangat berhubungan dengan hati itu. Perlu pembahasan lagi tuh, bicara antara otak kanan dengan hati. Dengan kolbu gitu. Jadi kita sedikit sekali mengontrol emosi. Jadi cuman yang dipakai di otak kanan cuman seni, sport itu aja sih.
Sedangkan yang lain-lain yang penting-penting seperti tadi religi atau keyakinan sama Allah, bersandar pada Allah, tawakal, kemudian pengontrolan emosi itu juga suka jarang dipakai, itu padahal di otak kanan. Kita lebih ke otak kiri, hitung-hitungan, nanti gimana harta gue, ini hartaku kemana, ini bener nggak, itu mana penelitiannya, itu semua yang bikin pusing kepala. Ya udah pasrahin aja, selesai urusan. Materi ya, baik. Subhanallah, luar biasa. Tadi ada 2 pertanyaan lagi, tapi sepertinya sudah terjawab tadi dengan Ustazah Isma Khalil ya, ketika menjawab pertanyaan pertama tentang tawakal gitu ya. Nah, karena sudah malam, sudah pas nih jam 12.30 gitu ya. Mungkin kalau ingin diskusi lebih lanjut bisa bisa japri gitu ya Bu ya, gitu ya. Lewat Dr. Feria lagi. Bisa. Oke, baik. Baik, kalau boleh saya simpulkan untuk diskusi malam ini bahwasannya untuk supaya tadi ya kita bisa mengelola stres ya Bu ya, karena stres kan nggak bisa dihilangkan gitu ya. Yang pertama adalah dengan cara kita meningkatkan kualitas iman gitu ya Bu ya. Kemudian supaya muncul tawakal kita kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua, kita banyak melakukan aktivitas positif. Kalau dalam Islam adalah wa'amilus sholihah, banyak melakukan amal solih. Kemudian yang ketiga adalah mungkin kita harus melakukan saling menasehati dan juga bersabar. Nah itu pas banget ada dalam Quran surat Al-Asr ya Bu ya. Yang bisa membuat orang itu masuk surga itu adalah 3. Yang pertama dari iman kepada Allah, kemudian kedua adalah amal solih, melakukan amal solih. Yang ketiga melakukan watawasobil haki, watawasobil sober gitu ya, mengajak saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Insya Allah ketika kita melakukan itu semua, tadi energi positif akan ada dalam diri kita semua. Dan semoga kita yang hadir di sini juga setelah diskusi ini semakin meningkat ya kualitas energi positifnya gitu ya. Kita semakin dekat kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah saja. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Dr. Ana Lutfiana dan juga kepada Ustazah Isma Khalil yang sudah memberikan pencerahannya kepada kita semua, insya Allah sangat bermanfaat, luar biasa. Dan juga kepada partisipan yang sudah memberikan pertanyaan dan juga tanggapannya, jazakumullah khairan katsiran juga. Dan sebelum acara kita tutup, baik kita tutup dengan doa Ibu Dokter ya. Baik. Sekaligus sama moderator membaca doanya nggak ada. Baik. Supaya kita diberikan keberkahan oleh Allah, mari kita bersama-sama berdoa di awal dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal barashi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut. Wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Sudah malam, baik kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuh, dia pakai OBS juga. Mana sih? وبه نزل القرآن على خير الأنام رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وهذا ظننا بالله. Bu Isma, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Bu Yum, terima kasih banyak. Barakallah fiik semua. Jazakallah khair. Tadi yang dikirimin siapa namanya, Bu? Ini ya lagi kita copy. Link yang dikirim sama Mbak Nurul Santi yang tentang tawafnya. Oh iya, nanti saya copy ya. Oh, ada linknya tadi dikirim nih. Makanya Iya. saya copyin aja. Nanti bisa Kangen Dokter Ana. Biar Dokter Ana seneng, kangen, nggak pernah ketemu lagi. Aja kenalan juga nih, salam kenal. Alhamdulillah. Makasih banyak, Dok. Dokter Feria juga nggak pernah ketemu lagi kita, tapi sering WhatsAppan ya Dokter Feria. Kalau Dokter Ana sih nomornya hilang Dokter Ana kayaknya. Kemarin udah ini. Udah itu sih udah lagi dibetulin. Adanya di mana posisinya? OBS-nya lagi di close. Jadi OBS-nya tidak bergerak. Oh, anak situ ya, suara anak ya? Ada. Dia harusnya murojaah untuk tafisnya, cuma ya gitu. Nah, emang Dokter Utami di Jakarta atau di mana? Tangerang. Oh, alhamdulillah. Berarti kan hanya jarang ketemu karena COVID ya sama Dokter Ana ya. Biasanya tiap hari ketemu di lobi dengan Dokter Ana. Dulu ya waktu sebelum Iya, Dokter Feria. Setahunan kita nggak ketemu ya. Sejak COVID ya, Dok. Iya, betul. Tadi ada yang menanyakan teman saya, Ibu Ustazah dari mana begitu. Oh, subhanallah. Saya aslinya Sumeneb, Dok, Sumadura. Cuma lama di Lumajang dulu waktu SD SMA di Lumajang. Ini dokter Feria kok nggak kedengeran suaranya ya? Oi, ada nih. Tunggu lagi ngopi-ngopi. Ngopi apaan? Mau dia boleh kirimin ntar ya? Ya. Kan tadi Ari Ginanjar segala macam. Saya orang Ponorogo, Bu Ustazah. Sumeneb, tapi lama di Lumajang. Lumajang itu deket Jember, Probolinggo gitulah dulu. Iya. Saya sering dulu ke daerah sana lewat ke Bude di Jember, keluarga di Banyuwangi. Saya orang Ponorogo. Iya, benar Jawa Timuran. Saya intinya dari kecil gedenya di Jawa Timur di Lumajang. Hanya ketika kuliah baru masuk IPB, udah jadi akhirnya di sekitar Bogor, Jakarta. Jadi. Iya. Kalau mudik kan saya tinggal nyebrang ke Bali, kurang nyebrangnya lagi ke Lombok, nyebrang baru ke Jakarta pulang. Oh berarti Dokter Utami di Banyuwangi ya posisinya ya keluarga orang tua? Di Ponorogo. Ponorogo itu deket, ya. Madiun, iya. Jawa Timur, Jawa Tengah perbatasan ya, alhamdulillah. IPB tahun berapa Bu Ustazah? Saya IPB 85. Oh di atas saya. Ustazah, saya lagi mau nanya nih di luar of the record ya. Iya. Saya perhatikan yang jadi korban. Ini sudah nggak di YouTube kan ini Dokter Feria? Tuh masih. Oh ya Allah, masih di YouTube. Dimatiin aja YouTube-nya. Ya. Matiin dulu YouTube-nya. YouTube-nya. Okay. Saya juga boleh nanya dong nanti. Enggak, boleh yang udah record. Masa gini, saya lihat nih yang jadi korban dulu Dokter Feria. Ya, jadi korban COVID itu bisa dibilang mungkin kebanyakan dari sosial ekonomi menengah sampai atas malah ya.